Kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian. Wa syukurillahi haqqa syukri. Bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sarah ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bida'watihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alif baina qulubina fi mahabbatik. Ya Allah, eratkanlah jalinan hati-hati di antara kami karena cinta kepadamu, ya sami'ad du'a. Alhamdulillah, teman-teman dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini ITJ Jakarta, ITJ Depok, mohon maaf. ITJ Jakarta, ITJ Depok mengadakan perdana ya. Setelah pandemi, pasca pandemi, alhamdulillah sebuah karunia besar yang patut kita syukuri atas berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah nikmat kesehatan di tengah pandemi global yang masih berlangsung ini, sehingga kita masih mampu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu insyaallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada hari ini ITJ Depok mengadakan kajian tentang LGBT dengan pemateri Ustadz Akmal Safril. Alhamdulillah beliau sudah berada tengah-tengah kita. Kemudian untuk memulai pada hari ini, mari sama-sama kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk agenda yang berikutnya ada sambutan dari Korcap ITJ Depok, Koordinator Chapter Depok, kepada Bang Naufal, kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma'yudhu fala mudhillalah wa min yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, karunia, rahmat, sehingga pada hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, kekuatan untuk hadir di majelis ilmu ini. Dan kalau misalnya kita hitung dengan banyaknya nikmat Allah, mungkin tak cukup ya dengan dari jemari kita yang terbatas ini. Karena Masya Allah, dari kita dulu kecil hingga sekarang ini ada ribuan bahkan jutaan nikmat yang telah Allah berikan. Maka layaknya sebagai muslim kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in dan kita selaku umatnya, yang insya Allah akan selalu mengemban amanah yang telah Rasul titipkan hingga ajal menjemput kita kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini Ahad 7 Agustus 2022 di Masjid Al-Mujahirin, Qadarullah ITJ Chapter Depok perdana melakukan kegiatan offline yang sebelumnya selama ini kita lakukan online ya, sosial media baik dari Instagram ataupun Facebook. Dan alhamdulillah ini perdana banget untuk ITJ Depok, suatu nikmat yang kita syukuri untuk kegiatan offline. Karena dengan kita menghadiri majelis ilmu ini, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Kemudian tema yang kita usung hari ini adalah Besti yang mereka lakuin jahat. Besti banget nih. Kita coba ngebahas tentang propaganda yang dilakukan oleh kaum LGBT yang selama ini marak ya. Yang sebelumnya kita lihat beberapa di media mainstream, di SCBD segala macam, kita melihat langsung bahwasannya
sudah banyak loh ternyata di kalangan pemuda pun sudah melakukan penyimpangan seperti itu gitu. Bahkan di salah satu YouTuber juga inisialnya Deddy Corbuzier ya. Dia juga mengundang banyak sekali narasumber-narasumber dari orang LGBT sehingga kita masyarakat atau netizen berpikir bahwasannya itu digiring untuk menganggap itu normal gitu. Padahal itu kan bukan sesuatu yang normal gitu. Dan kehadiran kita di sini mungkin bentuk kesadaran kita ini sesuatu yang salah. Kira-kira kita sebagai muslim bagaimana merespon ini? Kira-kira sebagai yang sadar gitu akan kesalahan ini, penyimpangan ini, apa yang perlu kita lakukan sebagai muslim? Insya Allah lebih detail akan dijelaskan oleh Ustadz Akmal. Insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Saya menyampaikan untuk teman-teman untuk bisa mendengarkan dengan hikmat. Kalau nanti ada sisi tanya jawab, kalau ada unek-unek ataupun yang mengganjal boleh tanyakan ke Ustadz Akmal langsung, insya Allah. Dan terakhir mungkin ini sebagai tambahan ya. Insya Allah ITJ Depok ini perdana kita melakukan kajian offline. Insya Allah doakan untuk kedepannya kita akan melakukan kajian offline yang lain. Amin Allahumma amin. Dan teman-teman yang baru hadir di kajian Depok hari ini, kita membuka kesempatan untuk teman-teman untuk bergabung dengan ITJ Chapter Depok. Setelah acara mungkin bisa langsung kontak saya atau teman-teman di pengurus lainnya. Mungkin dari saya sekian. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Naufal sebagai Korcap Depok. Sambutannya sudah seperti materi. Tadi yang disampaikan oleh Bang Naufal bahwa insya Allah ITJ Depok masih membuka bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami. Nanti setelah selesai acara bisa menghubungi kami atau mungkin nanti teman-teman yang sedang di medsos live IG ya Kak ya. Nanti mungkin bisa DM ke IG-nya ITJ Depok, nanti akan diprogres oleh admin. Baik teman-teman dirahmati Allah, alhamdulillah kita memasuki acara utama kita, yakni kajian bersama Ustadz Akmal dengan tema Besti yang mereka lakukan itu jahat. Ustadz Akmal bertempat tinggal di Bogor, beliau pendiri dari Sekolah Pemikiran Islam dan juga kepala Sekolah Pemikiran Islam, kemudian juga pendiri dari komunitas Indonesia Tanpa Jil, kemudian beliau juga menjadi peneliti muda di INSIS. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mengundang Ustadz Akmal untuk maju ke depan memberikan kita ilmu-ilmu yang semoga bermanfaat untuk kita dan juga bisa kita syiarkan kepada lingkungan kita sekitar. Kepada Ustadz Akmal, tafadhol masykuro. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada pagi hari ini. Syukur kita bertambah-tambah karena ini adalah kajian perdana ITJ Depok ya, offline setelah sekian lama. Rasanya lama sekali kita nggak kumpul bareng ya. Alhamdulillah
kita selalu meminta-minta kepada Allah supaya mengangkat pandemi ini, dan alhamdulillah juga pandeminya kelihatannya sudah mulai berkurang gitu ya. Ya kalau jumlahnya sih katanya kemarin nambah lagi, tapi alhamdulillah udah nggak semengerikan kayak Delta dulu ya. Kalau Delta itu serem sekali, kita benar-benar nggak berani keluar ya. Nah mudah-mudahan Allah meridhoi kesabaran kita selama 2 tahun ini, dan mudah-mudahan kita nggak perlu diuji lagi dengan pandemi yang semacam itu lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Khawati fillah, saya minta sedikit bahas tentang masalah fenomena namanya LGBT. Sebenarnya presentasinya bukan soal bukan eksklusif soal LGBT saja, tapi ini saya rasa bermanfaat buat teman-teman supaya mengetahui gitu ya, bahwa dalam isu-isu pemikiran gitu ya, kadang-kadang masalah-masalah kecil itu ngaruhnya besar sekali ya. Nah ini contohnya apa yang saya perlihatkan di ini slide judulnya ya. Judulnya belum muncul ya. Coba diklik. Nah baru muncul ya. Jadi di slide judul ini ada gambar ya, ada gambar yang sekarang sering terjadi nih ya. Apa sering terjadi? 2 aksi dari 2 kelompok gerakan perempuan yang ternyata berbicara tentang hal yang sebaliknya ya. Ini sering terjadi ya. Ini sekarang sering terjadi di Amerika Serikat. Kalau teman-teman memantau berita dari Amerika Serikat ya, sering terjadi di mana sekelompok perempuan yang biasanya lebih banyak jumlahnya, mereka pro dengan aborsi ya, tapi ternyata sekarang udah muncul lagi sekelompok lain yang menolak aborsi ya, dan dua-duanya sama-sama mengatasnamakan feminisme ya. Nah ini yang jadi pertanyaan gitu, seperti apa sih masalahnya gitu ya. Nah ini contoh masalah-masalah yang terjadi belakangan ini di dunia kita gitu ya. Nah, berasal dari kebingungan yang sama gara-gara konsep gender ya. Lanjut ya. Sekarang ini judulnya tadi kejahatan seksual ya. Kita nggak presentasinya emang nggak terlalu fokus pada LGBT, walaupun nanti LGBT bagian besarnya ya, sebagian besarnya. Tapi kita bicara dulu soal kejahatan seksual ya. Apa sih kejahatan seksual itu? Jadi dulu tuh ada, nggak begitu kebaca ya, agak-agak kalau dari belakang sana mungkin agak susah. Jadi kemarin itu ada perdebatan soal RUU namanya RUU PKS, RUU penghapusan kekerasan seksual, berubah menjadi RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual ya. Nah sebenarnya ketika RUU itu muncul, ada kritik yang sering disampaikan tapi tidak digubris oleh yang bikin RUU. Apa kritiknya? Kita minta diubah bukan hanya kekerasan seksual tapi juga kejahatan seksual. Bedanya apa kekerasan sama kejahatan? Bedanya adalah ada kejahatan yang tidak berupa kekerasan. Nah ini yang tidak diakui oleh para pembuat RUU tersebut. Kalau kita lihat RUU-nya, kan judulnya bagus ya, RUU penghapusan kekerasan seksual, bagus ya. Tapi yang dilarang di situ apa isinya? Pelacuran paksa. Jadi kalau tidak dipaksa, boleh melacur. That's the problem. Ya, orang kalau berzina itu kejahatan atau kekerasan? Ya, kekerasan enggak, ya, tapi kejahatan iya. Dalam Islam yang namanya zina itu perbuatan keji. Gak semua maksiat masuk dalam kategori keji. Yang namanya keji itu adalah perbuatan di mana orang melampaui batas, di mana orang menghilangkan semua norma, di mana orang tuh melepaskan kendalinya. Ya, gak ada orang berzina karena khilaf tuh gak ada. Ya, zina itu banyak tarafnya. Ya, saya tahu media selalu mengatakan kenapa Anda berzina, kenapa Anda selingkuh, khilaf. Gak ada, selingkuh khilaf tuh gak ada. Ya, karena selingkuh, karena zina itu semuanya punya tahapan yang panjang sekali. Ya, Anda berzina sama orang, janjian di hotel, janjian dulu, ketemu di hotel, bayar masuk deposit uang dulu, naruh KTP dulu, ambil kunci kamar, naik ke lantai sekian, masuk ke kamar. Banyak sekali yang Anda lakukan, dan di setiap tahapan itu Anda bisa membatalkan niat Anda. Ya, jadi kalau pada akhirnya Anda berzina juga, tandanya Anda memang gak punya rem lagi. Ya, zina tuh tidak ada yang masuk dalam kategori khilaf. Ya, dalam ajaran Islam zina itu fahisyah. Ya, ini di surat apa? Surat Al-Isra ya. Di surat Al-Isra wala taqrabuz zina ya, dan jangan dekati zina gitu ya. Ya, zina itu termasuk perbuatan yang keji ya, dan jalan yang buruk, wasa asabila ya, jalan yang buruk. Ya. Jadi jelas ini permasalahannya ya. Jadi yang bikin RUU tadi
Ya, mereka ingin mencegah kejahatan berupa kekerasan. Tapi kejahatan berupa yang bukan kekerasan mereka nggak akui. Ya, jadi jangan heran kalau yang kemarin membela RUU PKS sekarang membela sekali penyimpangan seksual. Mereka membela sekali LGBT. Ya, itu kenyataan yang terjadi kemarin. Kemarin itu Presiden BMIPB memecat salah seorang stafnya karena di media sosial dia dukung LGBT. Ya, dipecat. Tiba-tiba dibully sama Presiden KM se-Indonesia. Yang paling pertama adalah Presiden BEM UI, ya. Yang paling pertama dan paling norak terus terang aja. Ya norak, kata-katanya kasar sekali, nggak selevel dengan presiden. Saya kan juga pernah kuliah gitu ya, saya tahu kalau yang kita pilih jadi presiden KM tuh nggak kayak gitu, ya, nggak seperti itu akhlaknya gitu ya, nggak level. Ya, presiden KM itu apalagi kampus yang sangat terhormat harusnya punya level dikit lah gitu ya. Tapi itulah kenyataannya, dibully sama se-Indonesia. Ya, jadi ternyata di kalangan mahasiswa udah jadi norma untuk membela LGBT. Semua yang bela RUU PKS sekarang bela LGBT, bela perzinahan. Kenapa? Memang yang itu yang mereka perjuangkan itu adalah mereka nggak mau ada pemerkosaan, bagus. Mereka nggak mau ada pelacuran paksa. Tapi kalau pelacur sendiri, boleh-boleh aja. Ya, kalau mau berzina sendiri nggak masalah. Ya, makanya kemudian mereka ajarkan supaya nggak ada kekerasan seksual. Gimana caranya? Ini ada norma namanya sexual consent. Anda nggak boleh berhubungan seksual kalau tanpa persetujuan. Ya, memangnya hubungan seksual dibolehkan kalau ada persetujuan? Legalitas dulu baru persetujuan, gitu ya. Kalau udah legal, ya terserah. Ya, legal itu berarti udah suami atau istri, udah suami dan istri. Kalau udah suami istri ya terserah. Ya, tapi kalau bukan suami istri, walaupun sama-sama sepakat, tetap nggak boleh. Ya, itu mereka nggak mau mengakui karena dasar berpikirnya sudah sekularisme, liberalisme. Itu masalahnya ya. Jadi antara kekerasan seksual sama kejahatan seksual kelihatannya beda tipis padahal enggak. Ya, di lapangan hukum ini pertarungan yang dahsyat sekali. Ya, ini pertarungan yang keras sekali. Ya, saya menyaksikan betul waktu saya di MK, saya termasuk satu dari belasan pemohon ya. Kita minta judicial review di MK untuk beberapa pasal kesusilaan di KUHP kita. Ya, teman-teman tahu nggak kalau di KUHP kita perzinahan itu nggak dilarang? Gak ada larangan zina loh. Yang ada larangan perselingkuhan. Jadi kalau udah jadi suami orang, udah jadi istri orang, tiba-tiba berhubungan sama orang lain, itu namanya pelanggaran terhadap KUHP, pidana. Tapi kalau sama-sama belum punya suami, sama-sama belum punya istri, gak ada larangan Pak. Ya, gak ada larangan. Makanya kalau ada tindakan asusila di kos-kosan gitu ya, digerebek, ditangkep, sorenya udah pulang. Gak ada pasalnya. Nah kemarin itu kita minta supaya pasalnya diperluas, jangan hanya perselingkuhan yang dilarang, tapi perzinahan juga. Ya, kita minta kayak gitu, bagus kan permintaannya ya, tapi dijegal bisa-bisan sampai 20 kali sidang. Lebih dari 20 kali sidang, sampai 2 tahun kita di MK itu. Padahal di MK itu mereka biasa menangani sengketa pilpres, sengketa pilkada tuh 1 kali sidang, 2 kali sidang kelar. Kami bersidang 20 kali lebih, dan akhirnya kita kalah. Siapa yang jegal? Komnas Perempuan, Koalisi Perempuan, semua yang bikin RUU PKS. Ya, jadi semua yang bikin ini adalah yang pro dengan zina, pro dengan penyimpangan. Ya, buat kami nggak kaget, tapi orang awam pada kaget. Orang awam pada nggak percaya kadang-kadang. Kita dikasih tahu nggak percaya, gitu ya. Padahal kami yang mengalami. Ya, saya mengalami betul jarak 2 meter setengah dari saya itu ada seorang ibu-ibu berjilbab, walaupun jilbabnya gitulah gitu ya, berjilbab gitu ya. Dia undangan dari Komnas HAM, dia mengatakan pornografi dan hubungan seksual adalah urusan privat. Ya, itu kata dia. Ya, jadi yang menjegal kita tuh yang berpikiran kayak begitu. Ya, makanya mereka nggak setuju sama terminologi kejahatan seksual. Mereka nggak setuju. Pokoknya yang salah itu kalau ada kekerasan. Mereka nggak setuju kalau perzinahan itu disebut jahat. Ya, kalau kami udah nggak kaget karena kami udah lihat wajah aslinya di sidang MK. Ya, wajah aslinya kayak begitu. Ya, tapi masyarakat kan cuma lihat penghapusan kekerasan seksual. Bagus ini. Kalau nggak dukung berarti pelaku kekerasan. Nah, gitu ya. Padahal nggak kayak begitu. Ya, inilah fitnah akhir zaman, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, fitnah akhir zaman tuh kita harus dipaksa untuk teliti. Ya, teliti membaca. Ya, jangan cuma lihat penghapusan kekerasan seksual. Oh, bagus, harus didukung.
Ya, yang namanya produk hukum harus dibaca semua pasalnya. Ya, jangan baca judulnya doang. Ya, kalau judul mah enak-enak aja gitu ya. Siapa sih nggak setuju kekerasan seksual dihapus? Semua setuju. Tapi ada masalah di luar kekerasan seksual, yaitu kejahatan yang tidak berupa kekerasan. Ya, nah, perzinahan kalau suka sama suka nggak ada kekerasan. Ya, tapi kejahatan. Ya, orang Islam harusnya menyebutnya jahat. Ya, tapi ini perlu disepakati juga sih. Kadang-kadang ada orang ngaku Muslim tapi gak sepakat sama ajaran Islam gitu ya. Ya, harus sepakat dulu. Kalau dalam Islam zina itu perbuatan keji. Keji itu kejahatan yang levelnya lain. Ya, zina itu dosa besar. Apa definisi dosa besar? Kalau kata para ulama, dosa besar itu dosa yang kalau nggak dibayar lunas di dunia, maka harus dengan api neraka. Ya, itu dosa besar. Ya, kalau dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan sholat 5 waktu, ya. Dari sholat ke sholat dia menghapus dosa, dari Jumat ke Jumat dia menghapus dosa, dari Ramadan ke Ramadan dia menghapus dosa. Bisa dihapus dengan misalnya sabar menghadapi musibah, itu kan menghapus dosa. Tapi dosa-dosa kecil, ya. Untuk ada lagi menghapus dosanya dengan cara apa? Dengan cara kelelahan mencari nafkah. Nah, ini buat bapak-bapak terutama nih ya. Kelelahan mencari nafkah itu bisa menghapuskan dosa-dosa, tapi dosa-dosa kecil. Ya, termasuk para ibu melahirkan, hamil, itu semua menghapus dosa. Tapi dosa-dosa kecil. Kalau ngebunuh orang nggak bisa. Ya, ngebunuh orang tuh harus dihukum kisos. Zina juga sama, ada hukum hududnya. Ya, kalau orang belum pernah menikah, hukuman zina adalah didera 100 kali. Kalau udah menikah, udah pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Kalau nggak dikerjain, maka balasannya api neraka. Nah, itulah dosa besar. Dosa besar itu mengerikan sekali. Ya, seorang mukmin bisa nggak masuk neraka? Bisa, tapi pasti keluar. Ya, pasti suatu saat keluar dari neraka. Nggak bakal selamanya. Ya, nggak bakal selamanya. Selama masih ada iman dalam dadanya. Ya, itu berita baik buat kita, tapi jangan kita merasa aman dari neraka ya. Ada lagi bawah tadi? Belum dibaca tadi. Ya, ini nih operatornya berbuat makar nih. Ya, saya lupa tadi paragraf kedua apa ya? Ada nggak? Gak kebuka. Nah ini ya paragraf kedua ya, karena logika berpikir kayak gitu, maka banyak para pendukung RUU PKS ini yang mengatakan kekerasan seksual itu harus diganti, harus dilawan dengan konsep sexual consent, dengan kesepakatan. Ya, padahal banyak kejahatan seksual yang tidak menggunakan kekerasan. Ya, nah lanjut. Nah, sekarang contohnya kita sebelum bicara soal LGBT yang menjadi sorotan utama kita ya, kita bicara soal zina dulu. Zina yang dengan tanda kutip normal. Ya sebenarnya nggak normal juga ya, namanya kejahatan nggak normal gitu ya, tapi zina yang antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Ini saya temukan di Twitter ya, langsung klik aja. Nah ini kita temukan di Twitter. Di Twitter tuh ada penyuluh HIV dan AIDS yang bikin thread, kalau zaman dulu nyebutnya cool tweet gitu ya. Bikin cool tweet, bikin thread, dia cerita ya. Dia bilang, waduh kurang ini ya. Jadi dia cerita senior dia dapat kasus HIV 2 orang perempuan. Kenapa? Gara-gara threesome sama cowok alter. Ini ibu-ibu perlu tahu ya, bapak-bapak ya. Anak-anak muda sekarang lagi banyak ya, enggak sebagian besar enggak juga sih. Tapi lagi banyak lah perbuatan yang kayak begini, namanya friends with benefits. Ngeri banget Bu. Jadi orang kenalan di media sosial ya, langsung ketemuan, langsung ke hotel. Ya ngapa-ngapain terus pulang lagi. Terus begitu pulang ya udah kayak nggak saling kenal lagi. Ya, itu namanya friends with benefits. Ya, nah dia bilang dapat kasus HIV 2 orang, ya perempuan, nggak pakai kondom karena minum pil KB dan cowoknya bilang HIV itu penyakit gay. Ini salah ya, HIV bisa kena siapa saja, bla bla bla. Ya, nah terus lanjutkan lagi. Lihat tuh kalimatnya ya, kalimatnya kayak simpatik, tapi dia menyesatkan. Lihat nih. Jadi kalau kamu termasuk masih gonta-ganti pasangan atau masih dengan pacar yang status kesehatannya aja belum jelas, bahkan nggak pernah, ya, maka kondom wajib. Ya, jadi kalau kamu masih suka gonta-ganti pasangan, maka kondom wajib. Cara berpikirnya begitu. Ya, padahal cara berpikirnya benar gimana?
Nah, iya, jadi kalau kamu masih gonta-ganti pasangan, maka tobat, harusnya begitu gitu ya. Tobat, stop gitu ya. Ya bukan malah. Jadi kalau masih gonta-ganti pasangan, cek, pakai kondom segala macam, bukan begitu. Ya kelihatannya kayak simpatik, padahal menyesatkan. Ya, ini di dokumen Departemen Kesehatan dulu waktu masih departemen di zaman PSBY ya, tahun 2006 kalau nggak salah ya. Nanti saya cek lagi lah. Saya dapat dokumen. Bagaimana ada dokumen yang dipakai buat penyuluhan HIV. Jadi solusi buat orang-orang supaya nggak kena HIV adalah ABC. Abstinence, be faithful, or use condom. C-nya tuh condom. Ya, jadi operator logikanya tuh or itu yang ngeri gitu. Ya, atau ya operator logikanya tuh atau ya. Abstinence artinya tidak berhubungan sama sekali. B, be faithful, setia pada pasangan, atau pakai kondom. Ya, padahal kan bukan atau ya, ya, tapi memang harus setia pada pasangan, bukan malah kalau nggak bisa setia pada pasangan pakai pengaman, nggak boleh kayak begitu. Ya, jadi operator logikanya itu berbahaya sekali. Kalau or tuh berarti boleh milih, ya mau pakai mau enggak gitu, ya mau setia apa enggak. Kalau mau ya bagus, kalau enggak ya begini caranya, ya. Nah, jadi nggak menawarkan solusi sama sekali. Ya, gak menemukan solusi sama sekali. Akhirnya orang ya hancur juga gitu. Sama kayak di negara barat kayak gitu. Makanya kita nih ITJ sangat concern sama pemikiran liberal gue ya, Pak ya. Jadi kita tuh sangat concern sama pemikiran liberal karena orang-orang barat itu berpikirnya selalu parsial. Mereka nggak mau sampai ke akar masalah. Contohnya apa? Contohnya saya pernah di debat ditanya kenapa melarang Hammer, minuman keras. Padahal di negara-negara barat, negara-negara maju, biasa mereka pakai aturan don't drink and drive. Jadi kalau mabuk jangan nyetir. Salahnya di mana coba tuh logikanya? Ya, kalau mabuk jangan nyetir. Salahnya di mana? Salahnya adalah yang ngerti aturan adalah yang belum mabuk. Kalau udah mabuk, aturan kayak gitu gak ngaruh. Ya, kalau mabuk jangan nyetir ya. Lah kalau gua mabuk gua gak ingat aturan itu. Ya, kan bodoh bikin aturan buat orang mabuk kan? Jadi yang benar adalah bikin aturan supaya jangan mabuk. Stop Hammer sama sekali. Oh kalau gitu boleh dong minum-minuman keras asal jangan sampai mabuk. Gak bisa juga. Karena kesadaran orang menurunnya pelan-pelan. Gak langsung drop gitu. Contoh ya. Ini contoh yang sering terjadi ini. Orang kalau sering mabuk, dia tahu ukuran dia sendiri. Ya dia tahu, gua mabuk setelah botol keempat. Misalnya, ya botol 1 masih cincai. Botol 2 mulai anget dikit. Botol 3 mulai pusing. Botol 4 hilang. Ya, ada orang biasanya udah hafal kalau udah sering mabok, ya. Biasanya udah hafal. Botol 1, ketika minum botol 1, apakah kesadarannya masih 100%? Enggak, turun sedikit. Botol kedua turun sedikit, 3 turun sedikit, 4 turun sedikit. Pas dia mau minum, dia udah berpikir, oke, gue berhenti botol ketiga. Malam ini 3 botol aja, gue gak mau mabok. Ya, bagus, masih waras. Begitu udah minum, kewarasannya berkurang. Botol kedua bisa kali. Udah botol kedua, bisalah tambah 3 kayaknya nih malam ini lagi seger nih. Begitu botol ketiga, sekali-sekali lah 4 botol, mabok deh selesai. Kalau udah mabok, inget gak aturan? Gak bakal inget. Ya. Sebelum dia mabok, dia gak punya niat sama sekali mukulin anak istri. Begitu mabok, dia jadi pribadi yang berbeda. Itu yang selalu terjadi kan. Ya, jadi barat itu gak bakal ada gunanya bikin aturan buat orang mabok. Yang berguna adalah aturan melarang orang mabok. Bukan mabuknya, bahkan melarang minum Hammer sama sekali. Ya, itu yang bermanfaat. Ya, sekarang orang nggak boleh bukan dilarang berzina, tapi dilarang kena HIV. Gimana caranya? Ya susah. Ya, repot. Ya. Dulu orang berzina pasangannya 1, 2. Ya, sekarang gara-gara dikasih pengaman dia merasa aman, pasangannya bisa banyak. Ya, di barat itu dari tahun berapa? Dari tahun berapa udah ada acara He's Not Your Father. Ya, kemarin sempat heboh kan di media sosial kan? Ya, ada acaranya. Jadi kalau ada laki-laki perempuan gitu ya, perempuan itu udah melahirkan anaknya gitu ya. Terus dia nuntut pertanggungjawaban laki-laki gitu. Ya, ini anak lu. Kata laki-laki, kata cowoknya, "Enggak, bukan anak gua kali." Ya. Nah, datang ke talk show itu gitu ya. Datang ke talk show itu terus dites DNA. Lalu hasil kesimpulannya dia bapak lu atau bukan. Bayangin gitu ya. Tapi yang gilanya ya, kadang-kadang tuduhan perempuan itu salah. Ya, kadang-kadang perempuan tuh nuduh kamu bapaknya, ternyata bukan. Gilanya di mana sih? Gilanya adalah bahkan ibunya pun gak tahu siapa bapaknya.
Ya, kalau anak nggak tahu bapaknya masih masuk akal. Ya, barangkali ibunya nggak mau kasih tahu gitu ya, dendam sama bapak kamu dulu. Udah kamu nggak usah nanya sama bapak kamu, nah gitu ya, bisa jadi dendam. Tapi kalau ibunya sendiri nggak tahu gitu ya, saya kira ini anaknya si itu. Ternyata kenapa begitu? Saking banyaknya pasangan, sampai bingung dia. Udah gitu nggak mirip sama salah satunya lagi. Kalau mirip kayak fotokopian jelas gitu ya. Lalu bapaknya pasti si itu. Ini enggak. Ya. Jadi kalau perempuan nuduh ini anak kamu gitu ya. Kalau tuduhannya benar ya nggak aneh gitu. Ini lebih gilanya lagi sering salah. Tandanya apa? Pasangannya banyak. Ya kan? Ya. Kok bisa salah sih? Gitu ya. Kok bisa salah? Kok bisa nggak tahu ini anak siapa? Ya karena yang dicurigai bapaknya banyak ternyata. Ya, nah Barat udah kayak gitu sekarang, gara-gara dikasih angin segar. Kalau nggak mau kena HIV ada pengamannya nih, nah gitu ya. Padahal nggak benar-benar aman. Ya, nyatanya nggak begitu. Ya, itu kebohongan yang dilakukan begitu. Ya, apalagi? Oh, tuh lihat kalimat tweet paling bawah tuh ya. Kak, ini ada yang nanya ke dia gitu ya. Kak, aku aktif secara seksual dan gak bisa berhenti. Kira-kira ada tips gak sih biar gak kena? Gak ada yang ribet sih kata dia. Cek tiap 3 bulan dan always kondom. Buat cowok jangan lupa tes ini. Buat perempuan, buat cewek tes ini, tes itu. Buat gay jangan lupa periksa anus. Ya, jadi malah dikasih solusi. Solusi dengan tanda kutip. Sebenarnya bukan solusi. Emang kalau cek kesehatan itu solusinya bukan? Ya. Karena kita bicara COVID nih kayak kemarin ya, COVID, PCR itu mencegah kena COVID apa enggak? Tidak, mendeteksi doang. Kalau udah kena ya kena. Ya, kalau udah kena tinggal istirahat, berobat, isolasi. Gitu ya, harapannya segera sembuh, gitu ya. Tapi enggak membuat orang jadi tidak kena. Ya, cek-cek lab itu enggak akan mencegah orang dari HIV enggak? Ya, saya bilang ini kayak janji-janji iklan asuransi. Iklan asuransi gimana coba? Iklan asuransi mengatakan Anda terlindungi dengan menggunakan asuransi kami. Padahal kan enggak kan? Tabrak mobil mah ketabrak mobil aja. Ya, cuman begitu dia kecelakaan ada santunan. Tapi tetap aja kaki mau patah. Ya, kalau meninggal ya meninggal. Asuransi jiwa, Anda terlindungi, enggak terlindungi. Cuman kalau kita meninggal, ahli waris kita dapat santunan, itu aja. Ya, orang mengiranya kalau ikut asuransi gak bakal mati kali. Ya kan ada asuransi jiwa, saya terlindungi dong, gak mati-mati. Gak gitu, ya gak gitu juga. Jadi ini bahasa-bahasa marketing yang menipu loh. Itu makanya ada dalam satu hadis Rasulullah SAW kemudian dikatakan bahwa pangkal dari semua kebaikan itu adalah kejujuran. Dan pangkal dari semua kejelekan adalah kebohongan. Ya, kebohongan kayak begini kan bohong, kata-kata bohong gitu. Seolah-olah Anda aman kalau pakai ini. Kondom dikasih nama pengaman, padahal tidak mengamankan sama sekali. Ya, kondom itu alat kontrasepsi, bisa menahan sel sperma, tapi tidak untuk virus. Virus itu lebih kecil lagi, jauh lebih kecil daripada ukuran sel sperma. Makanya lolos-lolos aja. Makanya di Amerika nggak berkurang, ya, nggak berkurang, tetap aja sama. Malah kalau menurut saya gitu ya, gara-gara orang merasa aman, akhirnya berzina kayak tadi. Kalau dulu orang berzina satu pasangan, selingkuh satu pasangan, sekarang jadi 12 pasangan, 12 orang yang dia biasa berhubungan. Secara statistik ya katakanlah kondom mengamankan, tapi kalau orang yang bertambah 12 kali lipat ya probabilitasnya tambah gede, gitu ya. Ini makanya ya kita ditipu. Ya, ini tipu bahasa-bahasa kayak gini nih kita harus pahami gitu ya. Orang Barat tuh berpikirnya kayak begini, makanya kacau. Semua yang ditawarkan Barat tuh berantakan sekarang. Ya, Amerika Serikat tuh sekarang lagi kacau, Ibu ya, Pak ya. Jangan sampai anak kita terlalu silau sama Amerika Serikat gitu ya. Amerika Serikat tuh lagi kelihatan banget jatuhnya sekarang. Ya, Amerika Serikat tuh kemarin di 2022 ada penembakan massal di sekolah di Dallas. Ya, yang paling gila itu 2012. Sandy Hook ya. Sandy Hook itu 2012, kemarin 2022, 10 tahun. Dalam 10 tahun ada 900 kasus penembakan massal di sekolah doang. 900 kasus di seluruh Amerika Serikat, bukan satu kota ya. Seluruh Amerika 900, tapi 900 kan banyak. Ya. 900 dalam 10 tahun berarti berapa? Berarti 90 kasus dalam setahun. 90 kasus dalam setahun berarti 7 kali sebulan. 7 kali sebulan berarti hampir 2 kali sepekan. Udah kayak Senin Kemis aja. Ya. Senin Kemisan lu ngapain? Puasa? Enggak, tembak-tembakan.
Ya. Anak kita ke sekolah masalahnya apa sih sekarang? Ya, anak kita ngapain? Dimarahin guru, nggak bikin PR, ada teman ngeselin. Ya di Amerika Serikat kadang-kadang nggak pulang, ya tembak-tembakin sama temennya. Ya, nah itulah gitu ya. Jangan makanya kita jangan silau sama Barat gitu. Barat tuh lagi kolaps sekarang nih. Ya, kemarin memang dia berjaya, tapi sekarang lagi kolaps. Ya bentar lagi juga hancur, ya. Tapi kalau saya bilang bentar lagi bukan berarti 2 tahun ke depan, ya. Kalau peradaban itu hancurnya bisa dalam puluhan tahun, ya. Lanjut. Kalau punya duit lebih jangan lupa vaksin ini, vaksin itu, udah ya nih. Apalagi nih? Oke. Ya, ini jadi dia ngasih tips aja gitu, ngasih tips gitu ya. Jadi kalau ngasih tips bukan melarang gitu. Jadi kalau Anda suka berzina, tipsnya begini, A, B, C, D, bukan malah nyuruh berhenti gitu. Ya. Nah, ini lagi nih. Aku udah kena HIV, terus gimana? Nanti kita ada namanya obat ARV, di mana obat ini bakal tekan virus kamu biar tetap sehat. Kan bohong kan? Berapa sih yang kena HIV sembuh? Dikit banget. Dan belum ada penjelasan pastinya kenapa dia sembuh itu belum ada penjelasan. Ada yang sembuh, 1 dari sekian juta. Ya, berapa yang sembuh? Gak ada penjelasan kenapa bisa sembuh. Ya, jadi gak ada obat yang bisa membuat orang tetap sehat tuh gak ada. HIV itu kan yang sadisnya dari HIV itu apa? HIV itu ngebunuh antibody. Makanya orang meninggalnya bukan karena HIV biasanya, karena kanker kulit, karena kanker ini, kanker itu. Jadi rusak dari penyakit yang lain, karena dia nggak punya daya tahan. Ya, HIV itu memakan daya tahan kita. Ya, dia bilang kalau pakai obat ini nanti kamu bisa tetap sehat. Berapa sih kayak begitu? Ya, berapa coba? Ya. Obat ARV gratis dari pemerintah, nah, itu juga ngeselin kan? Kalau gratis dari pemerintah berarti dari pajak, berarti dari siapa yang bayar? Kita. Ya, kita orang baik-baik berusaha menghidupi orang-orang kayak begini. Ya, yang kayak begini tuh hidup gara-gara kita. Nyesel kan? Ya. Diminum tiap hari seumur hidup. Waduh. Lanjut. Ya, semuanya tips-tips aja nih. Nah, ini gila nih. Ini kalimatnya kayak simpatik tapi gila. Buat teman-teman yang punya pasangan sah, istri, suami atau pacar, kan makar kan? Bang, susah kalau operatornya sentimen begini nih. Sabotase mulu nih. Nah, buat teman-teman yang punya pasangan sah, istri atau suami atau pacar, tapi masih seks sama yang lain, ajak juga mereka buat tes. Lihat loh. Nah, ini poin saya ya. Apakah zina sebuah kejahatan? Lihat sendiri betapa jahatnya cara mereka berpikir. Ya, kalau Anda punya pasangan yang sah, tapi masih tetap berzina sama yang lain, ajak mereka buat tes. Bukannya disuruh tobat, malah diajak tes. Ya, apa kejahatan orang berzina? Orang berzina kalau menurut saya yang paling ya apa ya? Saya suka nanya nih kepada mahasiswa terutama gitu ya, atau aktivis dakwah gitu ya. Saya suka nanya, apa kerusakan yang ditimbulkan dari perzinahan yang udah pasti terjadi pada semua pezina? Udah pasti. Ya, kalau dibilang penyakit, dari 100 yang berzina, gak banyak loh yang kena penyakit. Ya, apakah 50%? Gak. Ya, gak sampai 50% yang kena penyakit. Ya, terus apa yang berbahaya dari zina? Kalau menurut saya, dia merusak apa? Merusak empati orang. Ya, orang tuh berzina karena tidak punya empati. Ya, ini dia udah punya pasangan sah, tapi dia nggak bisa berhenti berzina. Dia nggak punya, udah nggak ada kasihannya lagi sama pasangannya. Ya, sama kayak orang berzina, ya, walaupun kalau dia belum punya pasangan sah gitu ya, dia berzina sama pacarnya, ya. Kenapa dia berzina? Karena dia nggak mikir pacarnya itu punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik, dia nggak mikir itu, ya. Mereka pikir dunia milik berdua kan, itu masalahnya, ya. Mereka pikir dunia milik berdua. Di Turki itu ada kasus, ada seorang ayah bunuh diri di Facebook Live. Jadi dia hubungi dulu semua keluarganya, suruh nonton Facebook Live. Begitu nonton di akun dia gitu ya. Terus dia nyala itu kamera. Dia ngoceh 3 menit, habis itu ditembak kepalanya sendiri. Ya, kenapa seorang ayah bunuh diri di Facebook Live? Ternyata gara-gara dia sakit hati nerima surat undangan pertunangan dari anak gadisnya. Ya, bayangin itu anak perempuan kasih undangan ke bapaknya. Kok bapak diundang sih? Ya. Harusnya kalau anak tunangan atau anak nikah gitu ya, itu acara bapaknya gitu ya. Ya, bukan bapaknya diundang.
Mengundang itu penghinaan gitu. Ya, ya. Saya ingat banget saya dulu pas mau nikah juga begitu. Pas mau nikah saya nanya ke mama saya kan, ini keluarga di Depok mau diundang apa enggak? Keluarga kok diundang, gila lu. Ya, gila lu apa? Kamu mau kawin, berdiri aja di pelaminan udah diam gitu ya. Sisanya acara kita gitu ya. Ya mempelai laki-laki mah gak tahu apa-apa, pokoknya beres ya gitu kan. Ya gitu ya. Jadi di masyarakat kita kan masih kayak gitu ya. Namanya pernikahan tuh bukan acara masing-masing. Cuma sekarang kita makin banyak kita melihat ya anak-anak muda pengen merencanakan pernikahannya sendiri. Ya, gak mau mengikut sertakan keluarganya, ya, udah rusak tuh nilai-nilainya, ya. Kalau dulu nggak ada cerita kayak begitu. Dulu anak nikah itu urusan seluruh keluarga besar, rapat dulu semua, gitu ya. Malah kadang-kadang mempelainya nggak punya urusan, diam aja, gitu ya, nggak ditanya mau ngapa-ngapain, ya. Tapi happy aja, gitu, ya, happy aja. Ya, sekarang maunya ngerencanain sendiri, ya, semuanya ngerencanain. Tiba-tiba keluarga diundang, ya. Kalau dulu sih, ya, kalau saya, gitu ya, keluarga tersinggung kalau diundang. Ya, masa keluarga diundang, ya. Nah, jadi orang berzina tuh karena dia nggak ingat bahwa dia punya orang tua, dia punya kakak adik, dia yang juga lupa bahwa pasangannya juga punya orang tua, punya kakak adik. Ya, manusia tuh nggak ada yang lahir apa ya, ada telur ditinggalin terus itu menetas jadi orang gitu, nggak kayak gitu ceritanya gitu ya. Orang tuh lahir tuh dirawat baik-baik, apalagi manusia ya. Manusia tuh spesies yang paling hebat, tapi paling tidak mandiri loh, ya, paling tidak mandiri waktu kecilnya, ya. Kalau kuda tuh baru lahir berapa jam kemudian udah bisa lari, ya. Kalau kita berapa jam setelah lahir bisa apa? Gak bisa apa-apa, tetap aja, ya, cuma bisa begini-gini doang, ya. Guling badan aja baru sekian bulan kemudian, ya. Merangkak baru sekian bulan kemudian, ya. Binatang cari makan sendiri cepet banget, ya. Jadi manusia tuh butuh orang lain. Tiba-tiba begitu ada bangkit syahwatnya, dia nggak peduli sama yang lain, nggak peduli sama keluarganya, nggak peduli ayah ibunya, ya. Nah, tadi itu cerita ayah di Turki itu, seorang ayah itu biasanya sejelek-jeleknya ayah itu biasanya dia tetap apa ya, punya hubungan khusus sama anak perempuannya, ya. Namanya ayah tuh pengen kalau anak perempuannya tuh diambil sama laki-laki lain, maunya diambil baik-baik gitu, maunya diambil baik-baik, nggak kayak begitu gitu. Ya, jadi kasihan gitu kalau seorang ayah tuh tiba-tiba dikenalin ini tunangan saya, aduh gila gitu ya, sadis banget itu, ya, itu berat banget gitu, ya, kasihan gitu, itu tandanya hubungannya nggak baik, gitu ya. Nah, kondisinya kayak begitu, jadi orang kalau berzina tuh tandanya nggak empati. Kalau mau pakai dalil, dulu zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat, nggak disebut namanya karena ini aib ya, ini aib. Ada seorang sahabat, kenapa disebut sahabat ya? Karena dia beriman sama Rasulullah SAW, ya. Tiba-tiba ada anak muda. Ketika Rasulullah SAW kumpul sama para sahabat, anak muda datang. Anak muda datang terus dia bilang apa? Ya Rasulullah, saya beriman pada Allah dan Rasulnya, tapi saya nggak bisa berhenti berzina. Izinkan saya berzina. Ya, bayangin ada anak muda minta izin berzina. Orang lain udah langsung bilang hus. Gitu ngusir, udah ngusir itu. Pergi. Gila nih orang. Ya, tapi ternyata Rasulullah SAW bilang sabar, ya sabar. Kemudian ditanya baik-baik satu persatu. Kamu rela gak kalau ibu kamu dizinai orang? Gak rela. Kamu rela gak kakak perempuan, adik perempuan kamu dizinai orang? Gak rela. Ya, semua keluarganya perempuan dizinai orang, dia gak akan rela. Nah, yang kamu dizinai itu ibunya orang lain, anak perempuannya orang lain, kakaknya orang lain, adiknya orang lain. Ya, jadi orang berzina itu karena empatinya hilang. Ya, karena empatinya hilang. Dia lupa bahwa yang dia zinai itu anak perempuan orang lain. Ya, zina itu udah pasti jahat. Itu poin saya gitu ya. Zina itu kejahatan. Ya, makanya kita sepakat ada namanya kejahatan seksual. Ini nggak bisa diterima sama orang liberal. Buat orang liberal yang penting adalah pilihan. Kalau ini pilihan saya maka boleh. Ya, padahal pilihan manusia seringkali bodoh kan, seringkali salah gitu. Ya, nah ini masalahnya gitu ya. Oh, kalimat tweetnya tuh berdayu-dayu kayak simpatik gitu ya, kayak empati gitu ya. Soalnya sedih banget, banyak yang tertular bukan karena gonta-ganti pasangan, tapi karena tertular dari orang yang dia cintai. Ya, terus dia nggak nyuruh tobat juga, tetap aja dia nyuruh pakai pengaman gitu. Ya, udah jelas ada orang kena HIV gara-gara pasangannya. Ini bukannya disuruh berhenti, malah suruh pakai pengaman. Ya. Itu juga waktu di MK juga argumennya kayak begitu, kata dia orang kena AIDS bukan karena homoseks doang kok, bukan karena seks bebas,
Ya, banyak juga orang nggak kena seks bebas tapi kena HIV juga. Kenapa coba? Ya karena ketularan dari biasanya nih ibu-ibu ada yang ibu-ibu hidupnya baik-baik aja, tahu-tahu kena HIV, pasti suaminya. Ya, pasti suaminya. Ya. Nah, justru itu alasan tambahan untuk kita membenci free sex gitu. Ya, karena dia membawa penyakit dari yang orang yang bersalah kepada yang tidak bersalah. Ya, kalau bapaknya udah berzina, istrinya kena. Kalau istrinya kena nanti melahirkan anak, anak tuh bisa kena HIV dari lahir. Kasihan kan? Ya, ini malah mereka tetap nggak mau mengatakan free sex itu salah. Ya, lanjut. Kayaknya sesudah ini cuma promosi aja. Jadi dia promosi. Kalau mau tes HIV di Bandung di situ. Kalau mau tes apa, jadi ujungnya duit gitu ya. Ujungnya emang bisnis aja. Ya. Nah, ini makanya dicepetin aja sama saya. Semarang, Jogja, Surabaya, Jakarta gitu ya. Lanjut. Ini kayaknya terakhir ya. Tuh yang mau tes HIV di Bali. Mana lagi? Ya gitu-gitu aja lah ya. Intinya apa? Intinya dia nggak mau mengatakan itu salah gitu. Ya, coba kita ikuti alur berpikirnya ya, supaya kita ngerti cara berpikirnya orang liberal tuh kayak begitu. Ya. Lanjut aja, ini cuman iklan-iklan dia doang. Ya. Nah sekarang baru kita bicara bagian LGBT-nya. Ya, dari tadi belum bicara LGBT, ini kan lebih serem lagi. Ya. Oh ininya dulu ya. Lanjut. Ya, ini yang kita hadapi di ITJ dari dulu. Ya, dari dulu udah ada orang-orang yang membenarkan perzinahan. Ya, contohnya Sumanto Al-Qurtubi namanya. Ya, ini dari lulusan IAIN Semarang. Apa kata dia? Kalau seorang dosen boleh menjual otaknya untuk mendapatkan honor, atau dai menjual mulutnya mencari nafkah, atau penyanyi dangdut menjual pantat dan pinggul mendapatkan uang, apa salahnya seorang laki-laki atau perempuan menjual alat kelaminnya untuk menghidupi anak istri suami mereka? Ini udah diomongin dari awal tahun 2000, tahun 2000-an, udah lama, ya, udah lama. Tahun 2019 ada dosen di UIN Jogja yang lulus disertasinya dan disertasinya itu menghalalkan zina. Ya, ini pelakunya Pak Abdul Aziz namanya. Ya, pas diwawancara ditanya kenapa Anda menghalalkan zina, kata dia, jadi saya melihat orang kalau berbuat zina, kalau ketahuan itu dipermalukan, diarak, kadang-kadang digebukin, kan itu nggak baik kata dia gitu ya. Maka saya carikan dalilnya supaya bisa dihalalkan. Ya, jadi kesimpulan dibuat dulu di awal, baru jadi penelitian. Nah itulah disertasi yang tidak layak sebenarnya, ya, tidak layak lulus, tapi lulus juga. Kenapa? Ya inilah kejahatan akademis. Di dunia itu terjadi hal kayak begini. Ada orang nggak layak lulus tapi dilulusin. Kenapa? Karena ideologi. Ya, ideologi dia sama pengujinya. Pengujinya bilang pokoknya zina harus halal. Ya udah kamu bikin aja lah gimana caranya, pokoknya halal. Ya, caranya gimana dia cari dalil supaya halal? Apakah ada ayatnya, Ustaz? Ada hadisnya? Kagak ada jelas. Agak ada, tapi dia cari pemikiran orang liberal. Ya dia cari, ya. Lalu dia bilang gini, kalau dalam Islam kan budak boleh digauli. Nah gitu ya. Lalu dia ubah, kalau gitu zaman sekarang nggak ada budak. Sekarang bolehnya apa? Sekarang bolehnya pegawai, babysitter, pembantu, boleh kata dia gitu. Kacau kan? Ya. Dalam Islam tuh budak boleh digauli. Banyak yang bertanya ke saya, sadis banget dong Islam. Antum perlu tahu orang Arab jahiliyah, buat orang Arab menggauli budak itu nggak pernah kepikiran dulu dia, nggak pernah. Budak itu hina, nggak bakal dia gauli. Ya, nah ada hukum lain dalam Islam bahwa kalau kita menggauli budak lalu lahir anak itu otomatis merdeka, ya otomatis merdeka. Makanya bapaknya biasanya akan merasa masa anak saya ibunya budak. Ya, karena itu akhirnya dibebaskan juga. Makanya jadi solusi justru, ya. Jadi solusi hal kayak begitu, ya. Jadi solusi makanya. Tapi tetap aja jarang dikerjain. Jarang di antara para sahabat yang mau menggauli budak tuh nggak ada. Dan biasanya kalau udah digauli akhirnya dimerdekakan, gitu ya. Nah itu yang perlu diketahui. Tapi dia pakai aturan kayak begitu. Sekarang nggak ada budak, berarti bolehnya apa? Pegawai. Lah pegawai kan bisa jadi istri orang. Gimana sih? Ya, emang pegawai pada jomblo semua apa? Ya. Kacau nih orang cara berpikirnya kan. Ya gitulah, tetap aja lulus. Ya, makanya kita nggak takut sama Islam liberal Bu. Ya, kenapa? Karena Islam liberal itu nggak pinter-pinter beneran. Ya pinter bohong-bohongan aja, dokternya dokter bohong-bohongan aja. Ya kayak gini aja di dokter kok. Ya, Insya Allah kita bisa lawan lah. Ya, logikanya berantakan. Ya lanjut.
Nah, sekarang baru kita bicara soal LGBT-nya. Ini bagian yang paling serem sekali ya. Ya, siap-siap kantong muntah. Ya. Jadi LGBT kalau orang gay itu ada, kalau gay itu kan, mohon maaf kita agak-agak ini ya, agak terus terang aja ya. Kalau gay itu kan pasti sodomi. Ya, pasti sodomi cara berhubungannya. Maka ada yang top, ada yang bottom. Ada yang atas, ada yang bawah. Ada yang menyodomi dan disodomi. Ya, selalu begitu. Ya, mereka nggak bertukar peran. Ya, biasanya ada top, ada yang bottom. Yang bottom itu bahasa ininya boti. Ya, nah dia cerita nggak gampang loh jadi boti, jadi orang yang disodomi itu gitu ya. Apa yang harus dikerjakan kalau menjadi boti yang baik gitu ya, yang baik gitu ya. Lanjut ya, pertama-tama dia harus ngebersihin bagian anusnya. Ya, ya iyalah kan bagian kotoran. Ya, udah malas duluan kan? Belum, ini belum apa-apa. Ya, lanjut ke tweet berikutnya kalau nggak percaya gitu ya. Nah, kuras semua isi perut pakai obat pencahar. Jadi kalau malam mereka mau berhubungan, siangnya pakai obat pencahar. Obat pencahar itu obat kuras isi perut. Jadi langsung keluar semua, wow, gitu ya, buang air besar. Ada teman saya yang cerita, gue udah pernah sekali minum obat pencahar itu menderitanya minta ampun. Ya, kenapa mau dioperasi? Mau dioperasi jadi harus dikosongin gitu ya. Waduh itu amit-amit gitu ya. Udah keluar semua tapi masih mulus aja. Kebayang gak sih udah keluar tapi udah habis, udah gak ada yang bisa dikeluarin lagi gitu. Tapi otot perut tuh, usus tuh masih dorong-dorong gitu. Waduh gitu. Ya, cuma berdoa aja sampai efeknya selesai. Ya, begitu efeknya selesai baru dia lega lagi. Ada gitu ya. Kenapa harus dikeluarin? Ya supaya nggak keluar kotorannya ketika lagi berhubungan. Ya emang tempatnya di situ gimana? Ya. Nah, lu bilang mendalik kan? Udah jijai? Belum. Lanjut. Ya. Jangan makan yang pedes. Ngeselin nggak? Jangan makan yang pedes. Kita kalau makan pedas-pedas banget kadang-kadang begitu buang air besar kerasa kan agak panas ya di dubur gitu ya. Nah dia bilang sama, nanti kalau kamu makan makanan pedas nanti yang nyodomi kamu tuh akan kepedesan juga, kesakitan kata dia. Ya, tuh malas kan? Lanjut lagi ya. Ah ya udah lanjut. Pakai pembalut. Jadi sekarang mereka pakai pembalut. Kenapa pakai pembalut? Pembalutnya taruhnya di dubur. Kenapa? Karena orang yang biasa disodomi itu biasanya kehilangan kendali dari otot duburnya. Jadi tiba-tiba keluar kotoran. Kotoran tuh keluar itu bukan bercandaan orang, kalau orang kayak begitu kentutnya jadi nggak berbunyi itu emang nggak candaan. Sebenarnya bukan masalah nggak berbunyinya tapi nggak ada kendali. Ya. Jadi dia udah nggak bisa nahan lagi gitu. Nggak bisa nahan tiba-tiba keluar ya gitu. Ya, termasuk kotoran juga. Maka pakai pembalut, ya, pakai pembalut. Terus pakai batu es, buat apa? Buat kompres duburnya yang luka. Karena pasti luka, pasti lecet. Kok pasti lecet sih? Ya iyalah emang bukan buat itu soalnya, ya, bukan buat itu fungsinya, ya, bukan buat itu. Ya nggak ada mekanisme apa seperti pada mohon maaf ya seperti pada vagina perempuan nggak ada mekanisme kayak begitu nggak ada. Ya, nggak ada mekanisme pelumasnya tuh nggak ada. Ya ini dubur gitu ya, udah pasti lecet lah, udah pasti luka. Dikompres pakai batu es. Batu es itu ditaruh di pembalutnya tadi, dipakai seharian. Ya, pakai seharian karena lecet. Lanjut lagi, pakai menstrual heat pad. Lanjut lagi, ada lagi nggak ya? Lanjut lagi. Udah gak ada ya, alhamdulillah cukup ya. Tapi sebenarnya saya pernah baca lagi ada ceritanya kalau kamu masih pendarahan setelah 2 hari pergi ke dokter bilang sakit ambeien. Ya, ada saya kenal seorang dokter yang bilang dia udah tahu kalau ada pasien yang bolak-balik datang bilang ambeien, itu bukan ambeien. Ya, itu bukan ambeien karena memang terbiasa kayak begitu. Ya, ini sesuai dengan judul kita teman-teman. Judul kita adalah Besti. Ya apa tuh? Itu yang kamu lakukan itu jahat gitu. Kenapa jahat? Yang jahat itu adalah kan kita lihat ya kehidupan kayak begitu kehidupan gak enak kan? Kehidupan penderitaan gitu. Menderita sekali. Ya. Maka kalau kita membenarkan mereka, yang jahat siapa? Ya, yang mendukung apa yang menolak? Ya, yang melarang. Ya, anak kita kerjanya tiap hari nonton HP, jaraknya segini, matanya gitu main terus gitu ya. Terus kita biarin aja. Kita baik apa jahat? Kalau ngebiarin? Jahat, ya. Jadi kita yang ngebiarin mereka itu jahat. Tapi justru kita karena kita sayang sama mereka, kita pengen melarang. Kasihan hidup kayak begitu tuh kasihan. Ya nggak tega kita ngelihatnya kayak begitu. Masa tiap berhubungan luka,
Ya, mohon maaf, dalam Islam tuh hubungan seksual itu antara suami dan istri itu penuh berkah, ada pahalanya, ada kenikmatannya, lahir anak lah, anaknya jadi bisa diharapkan soleh dan soleha, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, cakep semuanya, cakep semuanya. Ya, ada hadis yang walaupun hadisnya lemah gitu ya, katanya kalau kita menggenggam tangan istri dengan penuh kasih sayang, keluar dosa-dosanya dari sela-sela jari. Genggam tangan istri aja keluar dosanya, apalagi berhubungan sama istri. Ya, itu baik gitu. Ya, baik, membahagiakan. Kalau kayak gini gimana hasilnya? Apa yang didapat? Ya, nggak dapat apa-apa. Ya, nggak dapat apa-apa. Kasihan kan? Ya, jadi kadang-kadang orang tuh suka salah paham, dikira gara-gara kita melarang apa yang mereka senangi, mereka kira kita jahat. Bukan. Padahal yang membiarkan mereka melakukan itu, itulah yang jahat. Ya, bukan yang melarang. Kita melarang karena kita tahu hasilnya kayak begitu. Ini alhamdulillah nih, alhamdulillah ya. Walaupun menjijikkan sekali tulisannya kita tadi ya, tapi ada yang nulis kayak begitu. Jadi saya bisa sampaikan kepada orang lain nih, lihat nih, nyatanya hidup mereka kayak begitu kok. Ya, kalau hidup mereka baik-baik aja sih, ya, nyatanya kan enggak. Itu kan bukan hidup yang normal kayak begitu kan. Ya, masa orang secara rutin terluka terus, secara rutin terjadi peradangan terus di duburnya, itu enggak sesuai fitrahnya sama sekali. Ya. Enggak benar hidup kayak begitu. Makanya kita pengen mereka berubah. Kita pengen mereka berubah bukan karena kita benci sama mereka, justru karena kita peduli sama mereka. Kasihan kayak begitu. Ya, saya punya seorang teman, udah lama saya kenal, udah lama dia punya istri, begitu udah punya anak ketiga, tiba-tiba ngaku ke saya tuh punya ketertarikan sama sesama laki-laki. Dia ngaku. Tapi ini bukan cerita yang menyedihkan, ini justru cerita bahagia. Ya, jadi dia cerita sampai punya anak 3 pun dia masih merasa ada jenis laki-laki yang ganteng di mata dia. Ya, dia suka, gitu ya. Tapi makin lama makin berkurang. Ya, nah yang menarik adalah dia cerita sendiri, saya walaupun punya kecenderungan sama laki-laki, tapi saya nggak pernah berbuat demi Allah, Ustaz. Demi Allah saya nggak pernah berbuat yang nggak benar. Ya, nggak pernah saya follow up sampai macam-macam, nggak pernah. Ya, tapi waktu saya menikah, saya juga akan bohong kalau saya katakan saya tidak memaksakan diri. Dia memaksakan diri menikah. Ya, dia memaksakan diri. Dia tahu itu nggak sesuai sama selera dia, tapi dia paksakan menikah. Ya, tapi nyatanya bisa juga lahir anak kan? Ya, artinya apa? Artinya ada juga kecenderungan dia sama perempuan. Ya. Nah, yang menarik adalah dia bilang gini, saya tuh sama istri saya awalnya memaksakan diri untuk mencintai istri saya. Tapi ada satu yang gak saya paksakan, ya, yang gak perlu saya paksakan. Apa? Begitu lahir anaknya yang pertama, ya langsung dia sadar, ya Allah, ini kenapa saya dilarang mengikuti yang saya rasakan kemarin. Ini kenapa saya harus menikah dengan normal. Karena kalau saya nggak menikah dengan normal, ini nggak ada. Bayi ini nggak lahir. Jadi kata dia, saya mencintai istri saya dipaksakan. Tapi mencintai anak saya nggak ada paksaan langsung, kata dia. Ya langsung ya. Jadi dia sadar, makin lama makin sadar. Ya, makin lama makin berkurang. Tapi masih ada. Dia bilang gitu ya, masih ada kecenderungan saya sama laki-laki ada. Ya, tapi saya udah tahu sekarang. Udah tahu memang harusnya nggak begitu. Ya, kalau saya ikuti jalan kayak begitu, saya nggak punya anak. Ya, padahal cinta dia sama anaknya nggak bohongan, betul-betul. Ya, betul-betul dia bahagia sekali punya anak, gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ini makanya cinta bahagia, gitu ya. Jadi orangnya belum pernah berbuat macam-macam, dia paksakan, ternyata ketemu jalan yang benar. Ya, walaupun bertahap, nggak hilang tiba-tiba. Ya, nggak hilang begitu saja dalam semalam. Tapi banyak kasus yang menyedihkan. Jadi banyak orang kawin untuk menutupi kenyataan bahwa dia gay. Ya, ada kasus di mana orang udah nikah 3 bulan, ternyata istrinya disenggol aja kagak. Ya, ternyata ya begitu, menyimpang. Ya, kasihan sekali kan. Ya, nah itulah kejaran. Lanjut. Ya, ini yang surat Al-Isra yang tadi ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi soal zina itu ada 3 poin kalau di ayat ini gitu ya. Pertama, jangan didekati. Bukan jangan dikerjakan, tapi jangan didekati. Didekati aja jangan. Ya, kenapa? Karena kalau didekati ada langkah pertama, akan ada langkah kedua. Ya, akan ada langkah kedua, terutama bagi laki-laki ya. Laki-laki itu agresif ya. Kalau dia udah dikasih jalan untuk
satu step pertama akan ada step kedua, bahaya sekali ya. Kemudian yang kedua, innahu kana fahisyah, itu perbuatan yang keji, perbuatan yang melampaui batas tadi. Jadi Anda nggak bisa beralasan saya khilaf, nggak ada. Zina itu khilaf. Ya, zina itu karena Anda melepaskan kendali diri Anda. Ya, terakhir wasa asabila, jalan yang buruk. Ya, jalan itu nggak pernah bagus. Zina itu nggak pernah bagus. Ya, nggak pernah bagus. Jangan bilang zina itu enak, nggak enak. Ya, zina itu nggak enak. Makanya kalau menikah itu disunahkan ngapain? Walimah. Ya, supaya apa? Supaya orang tahu, oh dia ada nikah. Si fulan sama fulana sudah nikah. Besok kalau jalan berdua, jangan curiga lagi gitu ya. Ini apa-apaan di jalan berdua nih, ya gitu ya. Jangan kayak kemarin udah kawin, udah suami istri gitu ya. Oh iya, karena ada walimahnya. Nah bayangin kalau berzina. Kalau berzina tuh ngumpet-ngumpet, ketemuannya ngumpet-ngumpet, jalan bareng susah. Jalan bareng cari tempat yang jauh, tempat gak ada teman kita gitu ya. Kalau ketemu teman kita, wah ketahuan gitu ya. Gak enak. Ya, zina tuh gak enak, selingkuh tuh gak enak, bikin jantungan, stres. Ya, bikin stres. Ya, kalau pernikahan tenang. Ya, orang-orang lihat kita jalan berdua nggak heran, wajar gitu ya. Justru kalau jalan sendiri itu aneh gitu ya. Ngapain sendirian? Ya, kok nggak pernah kelihatan lagi bawa istrinya, nah malah menjadi mencurigakan. Ya, lanjut. Oh, udah ya. Ya, kalau ini bicara soal LGBT, kalau teman-teman mau ngafalin dalil soal LGBT, kalau kita orang Islam bicara soal LGBT pasti larinya ke kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya, kisah kaum Nabi Lut alaihissalam itu ada di Al-Hijr, ada di Al-A'raf, macam-macam lah ya. Tapi kalau mau diapalin dua ayat ini paling gampang lah, ya, yaitu Al-A'raf ayat 80-81. Al-A'raf itu surat ke-7, ya. Wa Luton itu qala liqaumihi atatuna fahisyah ma sabaqum biha min ahadin minal alamin. Ya, dan ingatlah, dan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu akan melakukan perbuatan keji? Ma sabaqum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah diperbuat orang sebelumnya. Ya, innakum latatuna rijal syahwat min nisa. Kamu mendekati laki-laki dengan syahwat bukan dengan perempuan. Bal antum kaum musrifun, dan kamu orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kesalahan kaum LGBT ada berapa? Ada 4. Yang pertama, perbuatannya keji. Ya, perbuatannya keji. Yang kedua, dia pelopor. Ya, ini perbuatan yang belum ada yang melakukan sebelum kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi kalau kita mau jadi pelopor kebaikan, jangan jadi pelopor dosa. Jangan kita jadi pencipta dosa yang baru gitu ya. Ini loh, ya, cara dosa yang paling baru yang belum pernah ada yang kerjain. Ya, jangan bangga, itu cilaka. Ya. Yang ketiga, perbuatannya menyimpang. Harusnya dia dengan perempuan, malah dia datangnya sama lelaki. Jadi penyimpangan itu dosa besar juga. Yang terakhir, bal atau kaum musrifun, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Di Kelapa Gading itu pernah ketangkep basah pesta seks kaum gay 140 orang. 140 orang ngumpul bareng. Ya, 140 orang ngumpul bareng, telanjang bareng. Di mana normalnya coba? Sebelah mana normalnya? Gak ada yang normal. Ya, gak ada manusia normal gak berbuat kayak begitu. Ya, gak berbuat kayak begitu, itu berlebihan sekali. Ya, itu orang-orang yang berlebihan. Jadi orang kalau dia mencari sensasi gitu gak ada ujungnya. Gak ada ujungnya, akan ada selalu yang bikin penasaran gitu. Makanya dikatakan bal antum kaum musrifun, kamu orang-orang yang berlebihan. Ya. Nah, jadi kaum LGBT itu kayak begitu. Ya, kaum LGBT itu bicaranya selalu soal soal seks gitu ya, kayak nggak ada yang lain gitu hidupnya gitu ya, kayak nggak ada basket, nggak ada sepak bola gitu ya, nggak ada politik, nggak ada minyak goreng ya, otaknya dia selalu pokoknya gimana caranya berhubungan seks gitu terus ya. Di negara-negara barat kalau bulan Juni itu Pride Month, jadi di bulan Juni itu mereka biasa bikin parade ya, parade kata dia parade kreativitas, parade ekspresi kaum gay gitu ya, nyatanya isinya kan seks semua, nggak ada yang lain ya, nggak ada yang lain. Gak ada di situ mereka gelar demo masak gitu ya, gak ada gitu ya, gak ada yang di pikiran mereka cuma itu doang. Ya, bagaimana mencari sensasi baru, memenuhi syahwat mereka, itu aja, gak ada yang lain. Ya, hidupnya gak pernah lebih dari itu, gak pernah. Ya, kualitasnya kayak begitu. Makanya ada seorang teman saya, seorang psikolog, dia alhamdulillah udah nolong beberapa orang untuk sembuh dari gay, ya. Bisa sembuh ya, sebagaimana yang lurus bisa bengkok, yang bengkok juga bisa lurus lagi ya. Nah kata dia, kalau mau sembuh dari penyakit homoseksual kuncinya 3. Yang pertama, putus hubungan dari pornografi ya, karena pornografi itu bikin kita nggak pernah kenyang
kita cari sensasi berikutnya, gitu ya. Nah, itu nggak bakal beres ya selama kita masih ikutin. Ya, berhenti dari pornografi. Ya, yang kedua putus hubungan dari teman-temannya yang gay. Jadi kalau punya teman-teman gay, hapus dari phonebook, ya blok di WhatsApp gitu ya. Keluarkan dari pertemanan Facebook gitu ya. Kalau perlu kita aja ganti Facebook, pindah kosan, pokoknya jauh-jauh dari lingkungan kayak begitu. Ya, kumpul aja sama yang normal. Ya, pasti bakal kena juga. Ya, bakal kena normal ya maksudnya. Ya. Yang ketiga, kuncinya adalah waktu. Ya, jadi nggak buru-buru, nggak tiba-tiba. Ya, nggak bisa sekarang tobat besok nggak ada perasaan sama sekali, nggak gitu ya. Ya, tapi insya Allah bisa. Ya, selalu bisa sebenarnya. Ya, sebenarnya manusia itu satu karakter manusia yang hebat, yang benar-betul hebat adalah manusia itu bisa berubah. Ya, ini masih berubah. Teman-teman harus punya harapan besar gitu ya. Kita tuh jangan pernah berpikir bahwa kita tuh kayak begini tuh udah final gitu. Ya, belum final. Kalau belum mati ya belum final. Ya, masih bisa berubah. Ya, kadang-kadang orang suka punya alasan, saya mah orangnya kayak begini Ustaz. Ya, saya orangnya emang pemarah kayak begini. Enggak. Ya, ada tuh di Instagram saya menemukan argumen yang bagus sekali. Kata orang, marah itu karakter, marah itu tabiat. Bukan, marah itu pilihan. Ya, marah itu pilihan. Kadang-kadang kita jalan di stasiun tiba-tiba kesenggol, nih yang cowok-cowok terutama dia, kalau lagi kesel jalan-jalan tiba-tiba kesenggol bahunya. Wah, apa lu? Wah, gitu ya. Marah kan? Marah. Tapi kalau yang kesenggolnya Mike Tyson gimana? Weh. Ya, silakan jalan gitu. Ya, tandanya apa? Tandanya kita bisa pilih buat tidak marah kan? Sebenarnya antum gak harus marah. Ya, kalau marah itu tabiat, begitu lihat Mike Tyson, pukul aja langsung. Habis itu kita dipukul, selesai. Ya, tapi kalau kita lihat Mike Tyson terus kita pilih itu tidak marah, berarti kita juga bisa pilih tidak marah kepada yang lain juga kan? Ya, marah itu pilihan. Ya, jadi jangan bilang saya orangnya begini, dari dulu saya kayak begitu. Kalau gitu nggak ada hebatnya kita. Hebatnya manusia itu bisa berubah. Dari yang bodoh jadi pinter, dari yang tidak sabar jadi sabar, dari yang rajin maksiat jadi rajin taat. Ya, bisa berubah. Ya, demikian juga yang kayak begini, insya Allah bisa berubah. Ya, kalau ada orang mengatakan dirinya ingin berubah, itu udah satu langkah besar banget gitu ya, langkah besar banget. Tapi kalau ada teman kita yang kayak begitu, pengen berubah, jangan kita tangani sendiri. Ya, selama kita bukan terapis, jangan berlagak jadi terapis. Ya, kasih kepada profesional. Ya, kalau di Indonesia yayasan namanya Yayasan Peduli Sahabat. Ya, boleh dicari di Facebook ya, ada Yayasan Peduli Sahabat. Ya, itu biasa mereka menangani orang-orang yang mau sembuh dari penyimpangan. Ya, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa dan udah banyak yang tertolong. Ya, kita orang awam jangan ikut-ikutan. Karena biasanya begini, kadang-kadang orang pengen bantu dia sembuh, yang ada malah kita yang ketularan dia. Ya, itu sering terjadi. Karena bagi orang menyimpang itu, mereka punya kebanggaan sendiri kalau bisa menyimpangkan orang normal. Ya, saya pernah nanya langsung ke orangnya. Saya pernah nanya ke orang gay. Lu kalau naksir cowok yang lurus gimana? Kalau lu naksir cowok yang lurus gimana? Dia apa? Kalau dia lurus gue bikin bengkok. Ya. Jadi dia punya target gitu, membengkokkan orang-orang lurus. Ya. Nah, makanya jadi kalau ada orang pengen tobat, ya kita hargai keinginan dia. Ya, bagus, alhamdulillah kita doakan gitu ya. Tapi serahkan pada yang profesional. Ya, jangan kita yang handle, nanti malah gak beres. Ya, kadang-kadang ada yang pengen handle, oke saya handle aja lah. Dia ponakan saya gitu ya, dia ponakan saya dibawa ke rumah misalnya gitu ya. Kan dia ponakan saya aja handle, dibawa pulang ke rumah. Dianya sih gak kena, tapi anak-anaknya kena. Gara-gara bergaul sama dia, sama ponakannya itu. Ya, jadi jangan dibawa ke rumah, jangan dibawa ini segala macam gitu, jangan. Ya, tapi serahkan pada yang profesional. Ya, tetap kalau dia pengen sembuh, tandanya ada masih banyak harapan buat dia. Ya, seperti saya bilang, manusia tuh bisa berubah. Ya, masih bisa berubah dalam segala kondisi, bisa berubah. Ya, nggak ada ceritanya orang stagnan gitu ya, nggak bakal bisa berubah sama sekali. Nasib dia kayak begitu gitu ya, nggak bakal berubah. Ya, kalau kayak gitu nggak menarik sejarah manusia. Ya, justru menariknya sejarah tuh kita bisa lihat orang tuh bisa berubah, ya. Yang di akhir hayatnya jadi orang besar, kadang-kadang hidupnya jadi orang biasa-biasa aja awalnya. Ya, biasa-biasa aja gitu ya, tapi dia berusaha jadi orang besar. Demikian juga sebaliknya. Kadang-kadang kita temui ada orang yang hidup dalam menemukan ajal dalam kenistaan, padahal ternyata dulunya
aktivis dakwah, ya ada loh kayak begitu. Ya, saya udah lihat macam-macam lah, ya. Saya udah lihat orang yang waktu teman kuliah saya waktu kuliah lebih soleh daripada saya gitu ya. Ternyata tiba-tiba kena depresi dan kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Ada, ya. Dulu nongkrong di masjid, ya. Soalnya saya heran banget dengar berita kayak begitu. Ternyata bener, ya. Depresi akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Ya, ada yang tadinya soleh jadi rusak, ada yang tadinya rusak jadi soleh, itu gak ada yang baru sama sekali. Ya, nah, jadi manusia itu bisa berubah. Ini harus kita sampaikan pada orang. Ya, kita nggak pengen kalau ada kadang-kadang orang berpikir kalau saya gay terus gimana? Kenapa? Lu mau bunuh gua? Bukan itu yang kita penginkan. Ya, kita pengen mereka berubah dan kita yakin mereka bisa berubah. Ya, kalau kita nggak yakin mereka bisa berubah, saya nggak perlu ngomong panjang lebar kayak begini gitu ya. Ya, justru saya pengen ngasih tahu bahwa kita manusia itu bisa berubah, insya Allah. Ya, jadi kalau ada orang pengen berubah harus didukung, ya. Kita didukung, didoakan, gitu ya. Mudah-mudahan betul-betul bisa berubah. Ya, jangan bilang nggak bisa. Ya, dulu ketika Fatu Mekah, 3 orang paling jahat di Mekah itu, buronan paling jahatnya namanya Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Sofwan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf, orang jahat juga, tapi udah meninggal di perang Badar ya. Satu lagi Suhail bin Amr. Ini 3 buronan. Ya, kata Rasulullah SAW kalau ketangkep bunuh aja. Ya, itu waktu di Fatu Mekah tuh. Ternyata nggak ada yang ketangkep, melarikan diri semua. Ya, tapi ternyata satu persatu mereka balik, kemudian masuk Islam. Ya, jadi orang yang paling jahat itu pun masih bisa dapat hidayah gitu. Ya, masih bisa. Ikrimah bin Abu Jahal tuh korbannya banyak. Dia udah ngebunuh orang dan nyiksa orang. Ya, banyak kaum muslimin jadi korban dia udah banyak. Ya, ternyata masih bisa di akhir hayatnya jadi muslim. Bukan jadi muslim. Ikrimah bin Abu Jahal tuh bukan jadi muslim ya. Jadi apa? Jadi syuhada di perang Yarmuk. Nah, bayangin tuh ya. Dari anaknya Abu Jahal, sejahat-jahatnya orang, ya, dan dia pun jahat, di Fatu Mekah masih jadi buronan, masuk Islam, jadi mati syahid. Kita aja mati syahid. Ya, padahal dari lahir muslim. Ya, ini agak panjang saya ngomong panjang lebar di bagian akhir gitu ya, supaya jangan ada salah paham. Kita bikin materi kayak gini bukan untuk membenci mereka, bukan. Ya, justru kita tuh seperti judul yang diberikan gitu ya, kita tuh pengen mereka hidup normal. Kasihan kalau hidup kayak begitu tuh. Ya, di tweet tadi gitu ya, kasihan hidup kayak begitu. Kita nggak pengen kayak begitu, dan kita yakin mereka bisa berubah. Ya, kita yakin sebenarnya mereka bisa berubah. Ya, kalau mereka sendiri nggak yakin, nah itu yang repot. Ya, kalau mereka juga nggak yakin mereka bisa berubah, ya kita mau ngapain? Ya, tapi minimal harus disampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada Akh Naufal, tafadhol. Naufal, Faik. Bajunya sama dari jauh, sama-sama coklat. Baik, alhamdulillah teman-teman, Ustadz Akmal sudah memaparkan, kalau anak muda bilangnya daging banget gitu ya isinya ya, tentang bagaimana tadi mulai dari kejahatan seksual, kemudian juga sampai ke LGBT. Tadi yang dapat saya garis bawahi perkataan Ustadz Akmal bahwa pangkal dari semua kebaikan itu adalah kejujuran. Maka saya juga teringat ketika Luqmanul Hakim yang namanya Allah abadikan dalam Al-Quran, beliau pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Luqman, bagaimana engkau mendidik anak-anakmu dengan hikmah? Maka Luqman memberikan 2 jawaban. Yang pertama adalah, aku senantiasa berkata jujur dan menjalankan amanah. Bahwa 2 indikator ini menandakan kuatnya iman seseorang, bahwa berkata jujur itu adalah pangkalnya dari semua kebaikan. Maka apa yang kita ucapkan, lisan yang kita ucapkan, perkataan yang kita ucapkan adalah cerminan dari hati-hati setiap kita. Maka yang kedua adalah menjalankan amanah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan kita tubuh dengan sedemikian sempurnanya juga merupakan amanah. Maka ini nanti yang akan Allah tanyakan kepada kita di akhirat kelak, bahwa kulit pun nanti akan bersaksi di hadapan Allah dalam surat apa tuh? Fussilat ayat 21 kalau tidak salah. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai', bahwa artinya sesungguhnya yang membuat aku berbicara adalah Allah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah mendapatkan insight yang luar biasa dari Ustadz Akmal. Kemudian mungkin kita membuka sesi tanya jawab.
teman-teman yang berada di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Akmal atau kita sharing? Baik, Ibu dulu yang ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan sebagian untuk LGBT, sebagian ada mengakui kalau mereka itu jiwa gay atau penyimpangan itu dari lahir, sebagian kan. Nah sebagian lagi juga ada karena trauma sama pasangan, juga ada karena masalah rumah tangga orang tuanya. Nah itu bagaimana pendapat Ustadz, gimana? Terima kasih. Langsung dijawab atau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Asmani. Ingin bertanya Ustadz, seringkali kita tertipu ya dari bentuk-bentuk raganya ya Ustadz gitu. Terus kadang-kadang tadi kata Ustadz tuh tahu-tahu temennya udah ya ada gay tapi bentuknya gagah gitu kan ya Ustadz. Sebenarnya tapi itu kita tertipu banyak sekali sekarang di media ya, banyak yang tertipu tentang itu. Apakah adakah ciri-cirinya Ustadz? Ya, tolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ada mereka berargumen bahwa dari lahir udah gay gitu ya. Sekarang pertanyaannya gini, saya punya anak saya umur 10 tahun ya sekarang nih ya. Anak saya umur 10 tahun, dia nggak inget apa yang dia omongin waktu umur 5 tahun. Ya, saya tanya ke anak saya gitu ya, kamu inget gak dulu kalau ngomong helikopter bilangnya helikoteng? Kagak, masa sih ya ngomong kayak begitu? Gak inget ya. Ya, kamu inget gak kalau ada datang kamu teriak keta? Gak inget ya. Ya, ternyata usia 10 tahun inget apa yang dikerjakan umur 5 tahun aja kagak. Kok bisa ada orang bilang saya dari lahir kayak begini? Gitu ya. Kok tahu-tahu dari mana dia dari lahir udah gay? Dan kita bertanya pada diri kita sendiri, pernah gak lihat bayi gay? Gak ada, gitu ya. Bayi ya begitu-gitu aja. Bayi kalau gak laki-laki ya perempuan, gak ada yang lain. Jadi pernyataan kayak gitu tuh gak bisa diterima. Ya, kenyataannya kita gak pernah lihat ada bayi gay. Kita gak pernah lihat anak playgroup gay. Gak ada playgroup TK tuh gak ada yang gay. Laki-laki ya laki-laki, ya perempuan ya perempuan. Ya, baru kelihatan begitu udah agak makin dewasa makin kelihatan. Ya, nah kelihatannya karena apa? Kalau makin dewasa baru kelihatan berarti karena pengasuhan. Semua itu terjadi di jalan, bukan dari awal. Dari awalnya manusia itu fitrah. Begitu di jalan ada yang gak beres, baru terjadi penyimpangan. Ya, penyimpangannya macam-macam. Ada yang trauma tadi, ya ada yang trauma kayak tadi ya. Ada yang banyak kasus ya kayak misalnya. Ini kalau buat yang anak laki-laki ya, yang punya anak laki-laki ya, anak laki-laki harus dekat dengan bapaknya. Ya, kalau sama ibu udah otomatis udah pasti dekat ya, tapi sama bapaknya dia harus dekat. Kenapa? Karena anak laki-laki itu niru bapaknya untuk jadi laki-laki. Nah, kalau dia nggak punya laki-laki yang dekat gitu ya, maka dia nggak tahu meniru sama siapa. Ya, kadang-kadang ada anak laki-laki yang trauma gara-gara jadi gay, ya, jadi ke gay yang feminin. Nah ini mungkin nyambung pertanyaan si ibu tadi gitu ya. Gay itu ada yang feminin, ada yang maskulin. Ya, jadi jangan kira mentang-mentang maskulin berarti pasti normal, belum tentu. Ya, ada yang feminin, ada yang maskulin. Ya, nah kalau ada anak laki-laki memilih jadi gay yang feminin karena dia trauma bapaknya tuh galak banget. Jadi bapaknya tuh selalu memperlihatkan maskulinitas yang gak benar gitu. Ya, berlagak maskulin tapi gebukin anak istri. Nah gitu ya, dia stres, ya gebukin maling kayak, gebukin apa kayak gitu ya, dia gebukin anak istri, jadi anaknya stres. Itu sering terjadi itu kayak begitu, cukup sering terjadi, ya. Tapi yang paling sederhana, anak laki-laki harus dekat dengan bapaknya, ya. Sebenarnya anak laki-laki tahu kok, bukan anak laki-laki, semua anak tuh tahu kok dia siapa,
Ya anak saya tuh waktu umur 3 tahun 4 tahun tuh udah mulai saya ajak sholat gitu kadang-kadang ya, ajak aja kalau dia mau bagus, kalau enggak biarin aja ya. Nah tapi anak saya waktu umur 4 tahun itu diajakin sholat ke masjid, kadang mau kadang enggak. Yang selalu mau apa? Yang selalu mau adalah sholat Jumat. Kenapa pingin banget sholat Jumat? Ya kan di sholat Jumat laki-laki semua. Ya, dia ngerasa dia laki-laki, anak saya laki-laki gitu ya. Dan dia ngerasa karena saya laki-laki, yang harus saya datangin itu sholat Jumat dulu. Gitu, dia berpikirnya begitu. Jadi dia tahu kok dia laki-laki. Ya, anak itu dari kecil udah tahu kok dia tuh mirip sama bapaknya atau ibunya, dia tahu. Ya, sama-sama mainin lipstik ibunya. Bedanya kalau anak perempuan mainannya di sini. Kalau laki-laki di dinding. Ya, itu aja. Tapi sama-sama habis lipstiknya. Pokoknya gitu nasibnya emak ya begitu. Ya, lipstiknya habis, bedaknya habis, tapi dipakainya lain. Kalau anak laki bedaknya ditaburin di lantai gitu ya. Kalau anak perempuan dipakai sendiri. Jadi cemong-cemong deh gitu ya. Ya karena dia ngelihat ibu saya kan perempuan sama kayak saya. Dia suka pakai bedak, dia juga belajar pakai bedak sendiri. Tapi yang laki-laki kagak nyontoh. Yang laki-laki mikirin yang lain nih, kayaknya bedak lucu nih kalau diaur-aurin gitu ya, cari masalah kayak begitu ya, begitulah gitu ya. Jadi nggak ada sih kalau menurut saya, itu klaim saja. Ya selama masih klaim kita juga bisa meragukan kan. Ya menurut saya meragukan sekali ada orang tahu bahwa dia gay dari lahir, dan saya belum pernah menyaksikan ada bayi menyimpang. Ya, bayi itu semuanya normal, sampai playgroup sampai TK semuanya masih benar. Saya belum pernah lihat ada anak TK laki-laki kemayu, nggak pernah lihat. Ya, anak TK laki-laki ya gitu, wah gitu ya, sama kayak laki-laki normal gitu ya. Gak ada yang gak normal tuh, gak ada. Ya, kalau SD ada, tapi itu pun SD yang udah kelas 4, kelas 5 baru mulai kelihatan. Ini kok laki-laki jadi agak-agak tulang lunak begini gitu ya. Nah itu gara-gara pengasuhan. Ya, artinya ada yang gak beres di jalan. Ya, alasannya apa? Macam-macam. Ya, bisa trauma, bisa kadang-kadang ada juga kasus ya, pengen punya anak punya anak perempuan, lahirnya laki-laki, akhirnya laki-lakinya dibesarkan jadi seperti anak perempuan. Nah itu ada kasus yang sangat ekstrim kayak begitu, ada, tapi jarang lah ya. Itu orang tua egois banget gitu ya. Ya. Nah terus pertanyaan kedua, gimana ngebedainnya sih? Kadang-kadang kita lihat nih orang kayaknya gagah gitu ya, gagah, maskulin, normal, ganteng gitu ya. Kalau saya nggak tahu sih ini ilmiah apa enggak Bu ya. Sekarang saya bukan ahlinya juga ya kalau soal kayak begini ya. Tapi dari pengamatan saya, laki-laki itu nggak pernah terlalu rapi. Mereka ketawa semua, setuju kan? Ya, baik yang maskulin maupun yang feminin, baik yang maskulin maupun feminin, gay itu biasanya rapi. Ya begitu rapi ya. Jadi walaupun yang maskulin itu gagah ya, kadang-kadang dia nge-gym, kadang-kadang dia six pack, tapi dia sangat perhatian sama penampilan. Nah itu nggak beres. Ya, laki-laki terlalu pentingkan penampilan itu nggak beres. Laki-laki itu hidupnya praktis, cepat. Ya, pada ketawa-ketawa benar kan? Ya, laki-laki itu cepat, harus praktis, dan emang harus begitu. Ya, jadi ibu jangan berharap saya pengen suami saya perhatikan penampilan banget gitu ya. Kalau kayak gitu laki-laki jadi nggak praktis, jadi nggak cepat hidupnya. Ya, padahal laki-laki itu harus praktis. Ya, anak istri harus makan, cepat kerjanya, bet. Konsekuensinya kadang-kadang gak rapi-rapi amat gitu ya. Ya, gak rapi-rapi amat. Udah pakai kemeja, udah keren lah itu, udah bagus dah ya. Pergi kerja selalu mandi dulu, udah bagus itu. Udah jangan diminta lebih ya. Jangan diminta lebih. Jadi laki-laki harus glowing dong. Wah, itu udah gak beres. Ya, kadang-kadang laki-laki nyisir lama gitu ya, harus begini-begini. Nah, itu udah aneh gitu ya. Ya, biasanya laki itu praktis. Ya, laki-laki praktis ya. Kalau saya nggak tahu kenapa nyisir itu kadang-kadang gagal, bad hair day. Yang nggak pernah gagal pakai apa? Pakai tangan. Itu nggak pernah gagal, malah jadi bagus. Ya, laki-laki itu gitu tuh, ketinggalan sisir, cuek aja. Ya bisa lah, gitu ya. Pokoknya bisa gitu ya. Laki-laki itu praktis ya. Jadi kalau laki-laki udah nggak praktis, nah itu yang kita curiga. Ya, ini orang gagah sih, maskulin sih, tapi kok sisirannya nggak boleh berubah sedikit juga ya. Tapi kok glowing banget ya. Nah, itu ya. Kita udah mulai curiga tuh. Ya. Kalau yang femininnya kan udah kelihatan ya, gay yang feminin udah kelihatan ya, udah melambai-lambai gitu ya, udah ketahuan nggak beresnya. Ya, itu barangkali, tapi saya nggak tahu itu ilmiah apa enggak ya, itu dari pengamatan saya aja sih, dari pengamatan dari saya begitu gitu ya. Biasanya laki-laki normal tuh nggak terlalu ribet, ya nggak ribet, lebih praktis, ya nggak terlalu perhatikan penampilan banget gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya, ya lega semua laki-laki ya.
Yes, saya jadi punya pembenaran. Ya nggak gitu. Ya, betul. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Sedikit sharing sebentar. Banyak di aktivis dakwah ya, terutama aktivis di kampus atau di mana saja yang mohon maaf itu laki-laki sama perempuan, aktivis laki-laki sama perempuan tuh apa ya, berduaan gitu dalam satu ruangan. Kadang ada yang apa, ikhtilat ya dalam apa, bahkan saya pernah dengar itu dari murabi saya itu ada yang mohon maaf hamil di luar nikah gitu. Nah itu apa, miris saja gitu dengarnya gitu. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal seperti itu gitu, karena banyak ikhwan genit, akhwat juga genit gitu Pak Akmal gitu. Sekian dari saya. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Rijal Haskar. Ya, alhamdulillah sekali ini Ustadz ada acara ini membahas mengenai LGBT. Kebetulan kami juga ingin memperjuangkan bahwa LGBT itu tidak berhak hidup di Indonesia. Kenapa? Apalagi mereka berlindung di bawah kedutaan besar Inggris telah mengibarkan bendera, yang artinya mereka udah menentang pada kita di Indonesia, di mana Indonesia ini adalah tanah air yang diperjuangkan oleh para ulama. Jadi darah ulama, nyawa ulama udah korbankan, sementara mereka seenaknya saja mengibarkan dan menyatakan bahwa mereka punya hak di sini. Kalau saya menyatakan itu mereka tidak punya hak di sini, maka Ustadz bisa lihat di mading kita udah kita tempel tentang LGBT, dan kita menekankan kepada anak-anak itu bahwa jadilah laki-laki sejati dan jadilah perempuan sejati. Jadilah laki sejati, kita contohkan itu para pahlawan nasional kita, dari Tengku Umar, semuanya banyak deh Ustaz. Sehingga dengan jadilah perempuan sejati kita contohkan seperti Cut Nyadin, dan terjadilah antara laki-laki dan perempuan itu adalah keluarga yang bahagia. Nah, salah satu tokoh yang saya amati sekarang pendukung LGBT adalah Deddy Corbuzier, karena dia sudah berani-berani mengundang pasangan LGBT di podcastnya. Dan ini kita mesti waspadai, dan kami juga berdoa dan berharap tuh Deddy Corbuzier kita tendang sampai ke Israel deh, biar tinggal di sana, nggak pantas dia hidup di sini. Itu aja Ustadz share saya, dan mohon doanya aja Ustadz, semoga apa yang kami perjuangkan, wah Indonesia bebas dari LGBT itu berhasil. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang pertama, jadi ini sebuah gambaran ya bahwa aktivis dakwah bukan berarti kebal dari godaan. Ya, kalau saya selalu menyarankan kita baca surat Yusuf, ya surat Yusuf ayat 24. Ya, di situ diceritakan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri majikannya. Ya, kalau gitu kalau soal itu kita udah tahu semua ya, Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri majikannya. Yang menarik adalah kalau kita baca lanjutan ayatnya, wahmat bihi wahmat biha, bahwa istri majikannya punya keinginan sama Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Nabi Yusuf alaihissalam juga punya keinginan sama dia. Itu poin penting sekali. Ya, kenapa penting? Karena Nabi Yusuf alaihissalam itu nabi. Ya, ternyata nabinya pun laki-laki normal. Ya, dia juga punya keinginan sama perempuan. Ya, jangan kalau nabi kita malaikat, kita nggak bisa niru apa-apa. Ya, bayangin nabinya malaikat, nggak pernah marah, nggak pernah sedih, nggak pernah kesel, kita bingung mau ngapain. Ya, tapi nabi-nabi kita manusia semua, makanya kita bisa nyontoh. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu punya keinginan juga sama istri majikannya. Ya, dan di ayat yang tadi lanjutannya kalau dibaca ya, ada kalimat kalau Yusuf tidak melihat tanda-tanda dari kami, dia akan terjerumus.
Apa tanda-tanda dari Allah? Kalau ini dalam hadis ya, dalam riwayat diceritakan Nabi Yusuf alaihissalam ketika mau menghampiri istri majikannya, tiba-tiba beliau melihat sosok Nabi Yakub alaihissalam. Ya, begitu lihat sosok Nabi Yakub alaihissalam dia melarikan diri, kabur. Bukan kabur takut sama Nabi Yakubnya, tapi sadar gitu, sadar. Ya, nah itu. Jadi pelajaran apa yang lagi yang bisa kita ambil dari situ? Pelajarannya adalah pertama harus mengulangi yang tadi ya, harus dekat dengan ayah. Ini laki-laki atau perempuan harus dekat dengan ayah. Ya, kenapa? Bukan berarti lebih dekat daripada dengan ibu, enggak. Artinya ini penekanan. Karena kalau dekat sama ibu kan otomatis ya, otomatis kan dia lahirnya dari ibunya sendiri gitu. Mau nggak mau anak mah dekat sama ibunya. Tapi sama bapaknya ini kadang-kadang ayah tuh lupa bahwa anak tuh harus dekat sama dia juga. Kenapa harus dekat sama ayah? Karena ayah tuh simbol harga diri keluarga, martabat keluarga. Kalau kita ingat sama ayah kita akan berpikir 1000 kali sebelum mempermalukan dia. Nah itu ya, nah itu yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam sangat dekat sama bapaknya, Nabi Yakub alaihissalam. Buktinya apa? Di awal surat aja diceritakan. Begitu mimpi, ceritanya ke siapa? Ke Nabi Yakub alaihissalam. Ya, nah itu parameter kedekatan anak sama orang tua, terutama ayah. Ketika dia punya mimpi, mau serem, menakutkan, atau maaf, kalau perlu mimpi basah, ya ceritanya ke ayah berarti dekat. Kalau tidak, berarti kurang. Ya, berarti segera lakukan sesuatu supaya dekat sama anak. Ya, anak tuh cerita ke bapaknya. Ya, cerita ke bapaknya, saya mimpi ini, saya mimpi itu gitu ya. Itu cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam kayak begitu. Nah begitu Nabi Yusuf ingat bapaknya, langsung dia melarikan diri sampai bajunya disobek di belakang itu ya. Ya, begitu ngototnya dia lari. Ya, begitu ngototnya dia lari. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Gimana cara kita mencegah diri kita terjerumus dari perzinahan? Adalah pertama, selalu ingat bahwa kita punya orang tua, terutama sekali ayah. Ya, ingat dulu kita mau ngapa-ngapain, kita sering berbuat bodoh juga, iya, tapi perbuatan bodoh kita jangan sampai bikin nama ayah tercoreng. Ya, saya tuh waktu lahir, akte kelahiran saya cuma 5 huruf, Akmal doang, kepake doang. Akmal, ya, tapi sengaja saya kasih tambah Syafril, itu nama almarhum papa saya. Ya, sebenarnya alasannya dulu praktis. Alasannya praktis. Kenapa? Dulu waktu kalau mau punya email kan ditanya last name ya. Ya, gua nggak punya last name ya, udah pakai nama almarhum papa saya aja, Syafril ya. Tapi lama-lama saya merasa bagus juga punya nama belakang kayak begitu. Kenapa? Teringat sama almarhum papa saya. Ya, jadi kalau kita mau berbuat hal yang bodoh-bodoh tuh ingat orang kenal sama lu tuh Akmal Syafril, gitu ya. Bukan Akmal doang. Padahal akte kelahirannya Akmal doang. Ya, cuma Akmal gitu, 5 huruf gitu ya. Nah, gitu. Ya, jadi penting sekali gitu ya, penting sekali untuk kita ingat sama orang tua kita, terutama sekali ayah. Karena ayah tuh simbol martabat keluarga. Ya, kalau kita berbuat hal yang bodoh, malu bapak kita, wah itu ya berat. Ya, nah, gak ada ceritanya aktivis dakwah maka otomatis gak dapat godaan sama sekali. Nabi Yusuf alaihissalam aja dapat godaan. Nabi Yusuf alaihissalam merasakan dorongan syahwat. Ya, kita laki-laki di sini gak ada yang lebih baik daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi nggak usah sok suci. Oh saya tidak merasakan, tidak pernah berpikir kayak begitu Ustaz. Nggak ada yang kayak begitu ya. Bohong banget gitu ya. Saya nggak pernah berpikir macam-macam tentang perempuan Ustaz. Anak lu berapa? 3. Bohong banget. Ya, kok bisa punya anak 3 gitu ya? Ya berarti mikirnya macam-macam. Ya, nggak ada laki-laki nggak mikir kayak begitu. Ya, nah tapi kita justru karena kita mengakui kita punya kelemahan itu, maka seperti Nabi Yusuf alaihissalam melarikan diri dari godaan. Jangan malah disamper-samperin, jangan malah dipepet-pepetin. Ya, yang nggak boleh kan berzina. Kalau jalan berdua doang boleh dong. Iya, pepet-pepetin aja terus gitu ya. Nyerempet-nyerempet gitu ya. Ya, nah, jangan kalau bisa menjauh gitu ya. Kalau bisa menjauh dari godaan. Ya, saya sudah suka bilang gitu ya. Kalau antum punya akun Instagram, punya teman ya, punya teman akhwatnya cakep, dilihat cantik gitu ya. Kalau bisa unfollow, jangan di follow. Berat gitu ya, berat. Ya. Jangan malah dipepet-pepetin, jangan malah kita menyiksa diri kita dengan godaan setiap hari, jangan. Udah tahu kita berminat sama dia, tapi kita nggak bisa follow up. Ya, kalau kita rasanya nggak bisa follow up, udah unfollow aja, relain aja. Kalau nggak susah hidup antum, menderita. Ya, ketawa semua, ya, pelaku semua nih. Ya, ini benar apa makom kita tuh kelihatan dengan sejauh apa kita berlari dari fitnah gitu. Nabi Yusuf alaihissalam itu makomnya tinggi. Makanya begitu dia sadar lari dia. Sampai ditarik masih lari juga. Sampai sobek bajunya di belakang. Nah itu kan keren.
Ya, tapi sayangnya ya bukan sayangnya, emang kenyataannya nggak semua laki-laki sehebat itu. Ya justru itu makanya kita nggak boleh pepet-pepet godaan. Ada godaan lari aja. Ya melarikan diri, jangan malah disamperin. Ya kan saya nggak pacaran Ustaz, cuma ngingetin Qiyamul Lail doang. Alah, ya basi, ya basi, ya basi banget ya. Nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada gitu ya. Ya lebay gitu ya. Jangan. Jangan dipepet-pepet. Ya, terus yang terakhir tadi cuman sharing aja ya Pak ya. Kita dukung pastinya kita sebagai Muslim kita harus mendukung supaya mudah-mudahan di Indonesia ini nggak ada lagi penyimpangan seperti itu. Tapi yang pasti ini perjuangan yang panjang sekali. Panjangnya bukan karena di Indonesia banyak yang menyimpang, ya itu udah banyak juga. Tapi yang susah tuh bukan itu. Yang susah tuh adalah dukungan internasionalnya Pak. Itu yang dahsyat sekali. Duitnya banyak, kucuran dananya banyak, programnya banyak. Itu yang berat. Ya, jadi mereka tuh duitnya kayak nggak habis-habis, ya kayak nggak habis-habis. Nah itu yang berat gitu ya. Kalau jumlah yang ada di sini aja sih kita hadapi mungkin bisa, ya. Tapi kalau udah di backup sama ini ya itu yang berat, ya. Belum lagi di pemerintahan, di politik segala macam gitu ya. RUU kayak tadi itu, ya bisa lolos aja ya, macam-macam lah yang kita hadapi. Yang pasti ini perjuangan panjang, ya, kita nikmati aja perjuangan, ya mudah-mudahan. Allah ridhoi lah perjuangan kita semua, ya itu aja. Tadi ngomong saya pengen apresiasi sedikit tadi, slogannya bagus sekali gitu ya. Jadi laki-laki yang benar, jadi perempuan yang sejati gitu ya, lalu jadi keluarga yang bahagia gitu ya. Kalau ada satu ayat yang hampir selalu dibaca oleh khatib Jumat, yang saya selalu mengatakan itu puitis banget. Apa selain ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ada juga satu lagi yang ayat pertama surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini menarik sekali. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi, bertakwalah kepada Rabb kamu yang Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Coba dihayati ya. Allah tuh enggak menciptakan Adam dan Hawa loh. Allah tuh menciptakan Adam doang awalnya. Ya. Nah, terus Hawa diciptakan dari apa? Bukan dari ketiadaan. Kalau Adam kan dari ketiadaan, dari tanah langsung jadi Adam. Ya. Tapi kalau Nabi Adam alaihissalam, tapi kalau istrinya Hawa diciptakan dari apa? Dari sesuatu yang diambil dari Adam. Jadi sesuatu diambil, kata orang tulang rusuk, ya kan? Ya, sesuatu dari Nabi Adam alaihissalam diambil, diciptakanlah istrinya, ya, nafsi wahidah, wa khalaqa minha zaujaha. Dari yang satu itu Allah ciptakan pasangannya, istrinya, dan dari mereka lahirlah laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Ya, menurut saya itu puitis. Kenapa puitis? Karena ternyata laki-laki dan perempuan itu dari jiwa yang satu. Maka tugas kita bukan berantem, bukan bersaing. Tugas kita adalah saling melengkapi. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam menemukan Hawa, itu seperti menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Puitis banget. Ya, jadi feminisme bubar tuh kalau baca ayat itu. Ya, kata dia kan kita harus bersaing dengan laki-laki. Ngapain lu bersaing? Ya, kita semua tuh dari jiwa yang satu. Ya, fitrah kita tuh bisa menemukan kecocokan, bukan malah menemukan pertengkaran. Bertengkar sekali-sekali biasa. Ya, tapi bukan menemukan pertengkaran terus. Ya, justru kita menemukan kecocokan. Pasti cocok. Ya, kita harus yakin bahwa kita bisa menemukan kecocokan. Pasti kita harus yakin kita sama pasangan kita tuh bisa jadi sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Jiwa yang satu. Ya, nenek moyangnya satu, bukan dua. Ya, jadi Allah nggak menciptakan Adam, Hawa, nggak gitu. Adam diambil sesuatu dari Nabi Adam, diciptakan pasangannya. Ya, ini dari jiwa yang satu aslinya. Ya, bukan musuhan. Laki-laki perempuan nggak perlu bersaing. Ya, bukan saingan, bukan kompetitor, bukan musuh apalagi. Ya, nah kalau orang udah paham kayak begitu, masya Allah, ya pasti dunia ini damai, gitu ya. Dunia damai, keluarga damai, semua yang lain beres lah. Yang lain beres, kota kita beres, kampung kita beres, negeri kita beres. Kalau dari keluarga beres, semua beres masalah, masya Allah. Ya, nah itu kalau yang saya ingat ya, surat An-Nisa ayat pertama itu betul-betul puitis sekali. Ya, bukan hanya puitis karena indahnya kata-kata, tapi memang karena apa yang diceritakan tuh begitu agung, begitu menjelaskan banyak hal, ya. Fadol.
Baik, alhamdulillah tadi sudah ada 4 pertanyaan, 2 dari akhwat dan 2 dari ikhwan. Mungkin untuk sesi ini sudah selesai, Ustaz. Kemudian sungguh indah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Akmal bahwa Islam ini serasi. Ada Adam, ada Hawa, ada Bang Noval, ada Kak Yesi. Semua penuh dengan keserasian. Ada sendal kanan, ada sendal kiri, bukan kanan dua-duanya atau kiri dua-duanya gitu ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam itu dengan kemurniannya, bahwa Allah menjamin Islam dengan kemurniannya. Maka Islam hadir dengan 2 sisi. Satu sisi adalah untuk bagaimana menjaga kita, satu sisi adalah bagaimana untuk menghindari kita dari kemudorotan. Maka dalam kaidah fikih yang kita sering kenal, la dororo wala diror. Maka tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Untuk membahayakan diri sendiri aja tidak diperkenankan, apalagi pada orang lain. Maka LGBT, penyimpangan seksual ini merupakan bagian dari merendahkan martabat kita sebagai manusia yang sejatinya adalah Allah berikan amanah besar, yakni adalah khalifatun fil ard. Demikian mungkin Ustadz, terima kasih banyak atas pemaparan pada sesi kali ini. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Akmal Safri atas ilmunya dan waktunya pada pagi hari ini. Kemudian acara berikutnya juga tidak kalah menarik, malah menarik banget ini. Yakni ada sepatah, 2 patah dan berpatah-patah dari koordinator pusat kita. Wah, Bang Randy Iqbal yang kita nantikan kehadirannya dari subuh ya. Untuk menjadi imam subuh ternyata nggak datang subuh. Kepada Bang Randy dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai paspor dulu biar semangat. Kalau aku bilang Indonesia, kalian bilang tanpa jail gitu ya. Kalau sampai ada yang nggak bilang, keluar. Jangan. Oke, Indonesia. Thank you. Sekali lagi. Indonesia. Oh my God, keren banget. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz Akmal Safril yang telah hadir. Guru kita sama semua ya. Tokoh intelektual Indonesia tanpa jail. Terima kasih. Dan ITJ Chapter Depok, apresiasi banget. Kayaknya kalian mulai lagi. Ini merupakan kajian pertama setelah pandemi ya. Jadi insya Allah ITJ Depok ini bakal mengisi lagi tiang-tiang keilmuan di Depok, insya Allah. Jadi dukung terus. Dan buat teman-teman yang mau gabung langsung aja, kan domisili di Depok, langsung aja ikutan di chapter ITJ Depok. Ini bisa nambah teman baru, ilmu baru dan semangat baru gitu ya. Karena hidup tanpa dakwah itu kayak pengangguran paling nganggur kali ya, gitu ya. Jadi kalau kita sehari cuman sekolah pulang gitu ya, atau kerja pulang, kuliah pulang tanpa dakwah, itu seperti apa? Seperti tahlilan tanpa besek. Canda ya. Jadi kayak kurang, ada yang kurang lah gitu ya. Kan, kata Ustaz Akmal gini, kita ibadah sholat 5 waktu, saya masih ingat banget nih. Sorry ya Ustaz, saya colong quote-nya. Sholat 5 waktu itu berapa menit sih kita? Kalau Ustaz Akmal tuh kalau sampai imam paling 7 menit paling lama. Sama doa 10 menit lah ya. Terus hari-hari kita kan banyak kan, waktu luang-luang kosong. Kalau tanpa dakwah, emang udah pasti kita masuk surga gitu. Kan belum tentu kan. Jadi dakwah ini amalan andalan, amalan tambahan kita gitu ya. Yang masih muda justru ini waktunya nih. Kita gas terus ya. Udah bukan jadi artis, bukan anak raja ya. Apalagi bukan anak pengusaha gitu ya. Cemen, tapi ada dakwah, antum semakin tinggi melesat. Wah, dan malaikat mengamin itu gitu ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba di surga nanti, wah ada amalan banyak nih. Padahal sholatnya biasa aja, baca Qurannya biasa aja, tapi apanya? Dakwahnya. Ngapainnya? Jadi kajian nih, bikin sendal ya, bikin poster gitu ya, ngeblas, ngajak. Ya insya Allah jangan sama-sama ya. Gitu. Jadi kamu berteman karena Allah tuh bukan berteman karena keseruan aja, tapi karena dakwah gitu. Jadi pesan saya, mari dukung Indonesia Chapter Depok, Indonesia tanpa aja Chapter Depok. Kok Indonesia Chapter Depok apa sih, partai? Enggak ya.
Indonesia Tanpa Fadil chapter Depok gitu ya. Maaf nih suaranya agak serak, masuk angin. Padahal kalau nggak serak merdu loh. Tes ya. Nggak usah bercanda lagi. Saya suka bercanda ya, jadi jangan terlalu ini ya. Karena ITJ sih bercanda semua gitu. Sebenarnya Ustaz Akmal sering bercanda gitu ya. Karena kan nggak enak kan harus ini ya Ustaz ya. Yang ngajar kita bercanda tuh Ustaz Akmal. Enggak cara bercanda, bercanda. Ya, jadi sengaja ITJ chapter Depok ini membuat gimmick atau kegiatan yang luas gitu dan diisi orang-orang yang juga tidak kaku. Agar apa? Agar dinamis ya. Karena kalau kita terlalu galak juga, padahal materinya galak ya, itu bisa kabur orang gitu. Jadi selain kita dakwah di pemikiran Islam, kita juga mengajak orang-orang yang belum tersentuh dakwah untuk mengenal Allah ya, untuk relax gitu ya, agar mereka taat bareng-bareng. Karena kan taat itu kan keren kan. Jadi seperti buku saya kan, taat itu keren. Promosi lagi alhamdulillah dapat. Yes. Oke, itu aja dari saya. Teman-teman dukung ya, dukung dari bentuk apapun, kehadiran, tenaga, waktu ataupun harta ke teman-teman Indonesia Tanpa Fadil chapter Depok gitu ya. Dan follow Instagram chapter Depok ya, karena banyak ITJ yang kasih tahu juga buat teman-teman saudara-saudaranya mungkin ada di Samarinda, di Bali, di Padang ya, di Tangerang, di Bogor itu ada chapternya masing-masing. Jadi ikut digabung ke sana, oke? Untuk pembekalan diri kita. Itu aja dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya @randicted. Insya Allah kalian mendapatkan informasi tentang kehidupan keremajaan ya, insya Allah ya. Iya. Jangan lupa @randicted. Oke, thank you. Dan channel YouTube-nya Randik the Noise. Habis nih promosi, yes. Oke. Itu dari saya dan terima kasih kepada lagi baru Ustadz Ahmad Syafril dan juga host kita Opa Jungkook Faik. Semoga bisa terus berkarya di Indonesia Tanpa Fadil chapter Depok. Dan terima kasih juga untuk dari Portia Shoot yang telah streaming live untuk teman-teman yang menggunakan jasa-jasa pernikahan atau instrumentasi, langsung aja ke Portia Shoot. Harga bisa miring. Oke. Ini kok jadi kayak gitu ya. Oke, promosi dong. Kita kan harus support teman-teman kita kan? Iya kan? Jadi kalau beli produk ke teman kita, ya. Oh, menikah nih, pakai jasa WO Maal, enggak usah, pakai Portia Shoot. Nah, gitu kan harus saling mempromosi. Oke, itu dari saya. Teman-teman semangat terus ya, dukung karena kita mau tancap gas ya. Jadi yang kita mau landing banget nih ya. Itu chapter Depok ini mau gas banget. Yang nggak kuat nanti jatuh takutnya ya. Jadi pegangan aja teman-teman, terbang bareng-bareng. Kemana? Ke jannah insyaallah ya. Dengan cara-cara yang hikmah tentunya. Oke, menghidupkan tradisi keilmuan. Oke, sekian dari saya. Lagi ya kayak tadi ya. Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget kan Bang Randi. Ini Ustadz Akmal izin nih, kayaknya dari Depok sudah menyatukan suara untuk Bang Randi menjadi korpus selamanya nih. Nanti dari Depok kita mengumpulkan massa Bang ya, untuk dari chapter-chapter lain. Baik, alhamdulillah teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Ada sedikit yang saya garis bawahi pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tadi kalau kita perhatikan bagaimana kampus saat ini menjadi medan pemikiran, maka dalam dunia akademis ini kampus merupakan tempat paling suci dalam tanda kutip yang di dalam ranah intelektualitas. Maka saat ini kampus-kampus kita sedang diisi oleh orang-orang yang memiliki kelainan pola berpikir. Maka daripada itu hendaknya kita para aktivis, para dai itu adalah orang yang menyeru kepada kebaikan, baik itu misalkan kita yang bekerja di perkantoran, jadilah dai yang menyerukan orang kepada kebaikan. Maka daripada itu kita butuh support system, kita butuh teman-teman, butuh memiliki komunitas-komunitas yang memiliki visi misi yang sama, sehingga kita kelak di hadapan Allah nanti memiliki hujah. Ketika Allah mengatakan untuk apa umurmu dihabiskan, maka kita telah memiliki hujah bahwa kita telah mewakafkan diri kita, pikiran kita untuk agama Allah. Demikian teman-teman dirahmati Allah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang hadir di lokasi Masjid Muhajirin dan juga teman-teman yang setia di medsos baik live Instagram ataupun di YouTube. Insya Allah kita akan bertemu pada acara dan kegiatan-kegiatan ITJ lainnya. Untuk senantiasa stay tune
di medsos tanpa jil atau di ITJ Depok. Baik teman-teman, mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam pelayanan kami sebagai tuan rumah ITJ Depok kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.